Terima kasih untuk hadir di acara Open Lecture. Ini adalah acara rutin Kampus Institut Asia, Program Pasca Sarjana Magister Manajemen. Bapak Ibu, ini adalah acara rutin yang selalu kami selenggarakan 2 minggu sekali. Acara ini adalah bagian dari mata kuliah pilihan untuk mahasiswa S2 Asia, tetapi tidak menutup kemungkinan ada tamu yang hadir di luar keluarga Asia, karena acara Open Lecture ini terbuka bagi umum. Kemudian kami ingin menginformasikan bahwa program Magister Manajemen Institut Asia dalam 1 tahun menerima pendaftaran 2 kali. Ya, jadi berbeda dengan program S1. Kalau di program S2, kami menerima pendaftaran 2 kali, yang proses perkuliahannya jatuh di bulan Maret dan bulan September. Ya, jadi di semester genap dan semester ganjil. Program perkuliahan kami punya 3 kategori, 2 kategori maksud saya. Kategori kelas reguler yang kuliah setiap hari Sabtu jam 2 sampai jam 9 malam dengan sistematika perkuliahan hybrid. Kemudian ada kelas eksekutif yang perkuliahannya setiap hari Selasa dan hari Kamis malam, setiap minggu 2 kali, pukul 18.30 sampai 21.15 dengan menggunakan Zoom. Konsentrasi kami punya 4, untuk reguler kami punya 4 konsentrasi, publik, bisnis, pendidikan, pariwisata, dan hotel, dengan kuota minimal 10. Apabila kurang dari 10, kami akan alihkan ke konsentrasi bisnis dan pendidikan. Kemudian untuk kategori kelas eksekutif, kami punya 2 program, konsentrasi pendidikan, dan konsentrasi bisnis. Konsentrasi pendidikan, kami bekerja sama dengan Mentari Group. Ya, itu informasi yang kami berikan, jadi proses pendaftaran saat ini sudah berjalan, tetapi kami ada rasio kuota. Artinya kalau Bapak Ibu terlambat dalam pendaftaran di periode sekarang, kami akan tetap tampung untuk masuk perkuliahan periode berikut. Begitu. Jadi setiap hari kami membuka pendaftaran, tetapi perkuliahan diawali hanya di bulan Maret dan di bulan September. Jadi kalau program S2 kami semua terschedule mulai dari perkuliahan, pembimbingan tesis, ujian, jadi tidak menutup kemungkinan selesai bisa lebih cepat 1,5 tahun. Ya. Mengenai proses pendaftaran, nanti admin kami akan menampilkan di chat. Ya, jadi setiap hari kami buka pendaftaran, bisa langsung kunjungi website kami atau menghubungi nomor WhatsApp yang kami sediakan nanti. Oke, baik, informasi sekilas dari sponsor. Dan hari ini Pak Tanadi sepertinya sudah bergabung bersama kita dengan topik yang lumayan baru ya Bapak Ibu. Pak Tanadi selalu menampilkan sesuatu yang baru dan perdana selalu mahasiswa Asia S2 khususnya yang akan mendapatkan materi-materi terupdate dari Pak Tanadi. Oke, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Pak. Ya, selamat malam semuanya. Malam. Oke, saya senang nih, udah kangen banget sama Asbak, ya kan? Kangen banget sama teman-teman yang lain ya. Hari ini saya senang banget nih, baru masuk sudah 147, biasanya 100 saja susah ya. Beberapa catatan admin, buat yang ngangkat jempol di peserta kita naikkan ke atas ya, karena ini modelnya webinar. Di atas nggak bisa terlalu banyak orang, ya 80-an orang biasanya, mentoknya 100 sebenarnya secara teknis. Kalau di bawah bisa 500 atau lebih. Nah, buat teman-teman yang mau join di atas, silakan. Di atas silakan. Materi hari ini sebenarnya adalah materi yang buat saya sendiri itu revelation bahasanya. Revelation itu artinya aku nggak pernah mikir bakal kayak gini gitu ya. Jadi waktu saya baca buku ini, The Power of Regret, sebenarnya reviewnya sudah ada ya. Jadi waktu saya baca buku ini, saya cukup terperangah gitu. Ternyata aku salah ya.
Padahal dulu saya itu punya semboyan, nggak boleh menyesal terhadap apapun yang kita lakukan gitu. Karena menyesal itu tidak ada gunanya. Waktu baca buku ini loh, menyesal itu ternyata banyak gunanya. Loh, celaka gitu ya. Jadi mulai mikir, wah ini jangan-jangan saya salah ini. Jadi waktu selesai baca ini, saya jadikan review buku ya. Lalu saya baca lagi, saya buat jadi PowerPoint. Jadi betul kata Bu Tere, bahwa ini adalah seminar pertama saya bicara dengan materi ini yang menurut saya keren dan unik banget ya. Daniel Pink ini penulis yang cukup hebat. Dia menulis buku yang namanya Drive. Ini saya suka banget ini. Ini materi seminar saya 10 tahun yang lalu kira-kira. Bagaimana menciptakan motivasi. Kalau When ini saya baca tapi nggak terlalu suka. Lalu Selling is Human. Selling is Human. Nah ini, To Sell is Human. Bahwa menjual itu manusiawi banget. Ini juga bagus banget. Jadi saya suka. Jadi ketika saya sedang berada di ini bukunya ini saya beli di Munchen. Munchen ya. Jadi di Munich di Jerman. Jadi waktu liburan di Jerman saya baca, dalam perjalanan pulang saya baca terus gitu ya. Sampai Surabaya saya pikir keren banget ya pemikirannya. Suatu hari saya seminarkan deh. Kebetulan saya lihat jatah open lecture tanggal 12 Mei. Ya udah ini aja buat open lecture gitu. Jadi jadilah materi hari ini. Nah, cukup revelation 2 jam ini saya berharap teman-teman bisa menimba sesuatu yang bisa Anda real pakai dalam kehidupan Anda. Ya, kalau tadi Bu Tere mulai dengan iklan, terima kasih Bu Tere. Jadi memang kita sedang akan jalan lagi untuk batch yang ke-14. Tapi sebelum saya mulai, saya belum sempat membuat tadi sebetulnya ada Armen ini. Saya ingin membuat sebuah pool sebenarnya, tapi udah kadung lewat, jadi baru teringat sekarang ya. Sebentar ya. Ini beberapa teman aja. Saya ingin tahu, terutama yang di atas yang ini ya. Anda itu termasuk kelompok yang sebenarnya ini perlu saya poolkan ya. Anda tipe orang yang tidak pernah menyesal sama sekali dalam hidup. Ya kadang-kadang menyesal. Ya, jarang banget, kadang-kadang menyesal, ya, sering menyesal, atau setiap saat menyesal. Setiap saat menyesal, tiap kali nyesal. Oh, poin disesali ya. Itu 5 kelompok. Nah, ini poolnya, ini hasil poolnya dia. Jadi buku ini hasilnya adalah dari 4.489 responden yang diinterview berbasis pada pemikiran menyesal atau tidak. Ya. Nah, definisi menyesal itu juga diberikan secara gamblang. Dia bilang, kapan Anda pernah melihat ke belakang masa lalu? Boleh 1 jam lalu, boleh 10 tahun lalu, boleh 50 tahun lalu ya. Dan berharap bahwa aku tidak melakukan ini, tapi melakukan sesuatu yang berbeda. Nah, ini disebut menyesal ya. Karena kalau gini ada 140 orang, 165 orang, tapi kalau saya pool nggak sempat ya. Kalau disuruh nulis nanti akan tendensinya mereka yang mau nulis. Tapi boleh deh. Siapa yang mau nulis? Boleh nulis tidak pernah, jarang, kadang-kadang, sering, sangat sering. Silakan. Siapa yang mau menulis? Sambil menunggu yang menulis, saya tanya sama 1-2 orang. Iya, teman saya Pak Budi Marjuki. Pak Budi Marjuki. Ini lulusan terbaik kita. Udah lulus tapi ya. Jadi ini termasuk alumni yang ikut ke acara kita. Pak Budi, silakan. Ya, kalau saya sih ini Pak, kadang-kadang aja Pak. Kadang-kadang tengah, Pak. Kadang-kadang tengah loh ya. Kadang-kadang tengah. Ya, kadang-kadang karena saya yakin di dalam setiap kegiatan atau peristiwa itu ada makna sih Pak. Itu aja Pak. Ada makna ya. Setiap peristiwa ada makna. Boleh dikasih contoh kapan Anda menyesal mengambil sebuah keputusan itu? Silakan. Pada saat misalkan begini Pak, misalkan beberapa kali kadang mempertimbangkan sesuatu atau mau memutuskan sesuatu, tetapi pada waktu sudah diputuskan itu ternyata hasil yang diputuskan itu berbeda dengan pemikiran sebelumnya. Karena satu memakan waktu, kedua ternyata di dalam keputusan itu tidak menghasilkan seperti yang diharapkan optimal gitu Pak. Oke Pak, masuk. Pak Agus Subagio, Pak Asbak, sering menyesal atau jarang sama sekali atau bagaimana? Silakan Pak. Kalau saya sih, saya jadwal. Jadi sebelum tidur gitu, sebelum istirahat malam itu saya selalu mengevaluasi, ya kan. Jadi ya mungkin ya setiap hari itu ada penyesalan ya, meskipun kadarnya beda-beda.
Itu sih saya, Pak. Oke, Pak. Terima kasih. Terakhir deh, terakhir. Siapa yang mau kasih komen? Silakan. Katakan satu. Lalu kita mulai. Iya, Pak. Yo, monggo. Ya, biasa juga menyesal, Pak. Oh, salam kenapa? Saya Musa Nur dari Sulawesi Selatan, Pak. Oke, Pak. Musyanur, Ya. salam kenal. Ya, Lalu ini Pak Sulawesi Selatan yang terkait sudah lebih dengan malam. ya Pak, terima kasih banyak sebelumnya. Jadi yang terkadang membuat saya menyesal itu ketika membeli sesuatu barang, menawar ke penjualnya terus langsung diberikan. Padahal saya berpikir kayaknya itu masih bisa ditawar lagi supaya lebih murah lagi gitu. Nah, menarik ini. Ceritanya Musyanur ini menarik. Berarti kalau menyesal itu membuat lain kali kalau nawarnya lebih dalam gitu ya, karena sudah pernah mengalami kesalahan seperti itu. Oke. Teman-teman sekalian, saya akan mulai dengan seminar saya The Power of Regret ya. Jadi The Power of Regret. Gambar pertama yang Anda lihat di slide saya ini adalah soft copy, nanti kita kirimkan ya. Terakhir aja. The Power of Regret, kekuatan penyesalan. Jadi gambar pertama ini menggambarkan belakangnya orang, gegernya yang diukir dengan tato no regret. Ini tato ya. Jadi yang di kiri ini tato no regret. Jadi kalau teman-teman lihat ini tato no regret ya, no regret ya. Dan ternyata kalau Anda nanti cek dari orang-orang yang bertato, tulisan no regret itu salah satu favorit. Ya. Dan yang menarik adalah orang ketika bertato menyesal enggak kalau dia sudah melakukan tato itu. Nah ini. Surveinya Jessica tersenyum ini, saya nggak tahu ini maksudnya apa pernah mentato terus aduh sialan taunya nggak gitu nggak tahu boleh kasih komen silakan, kok tersenyumnya tadi aneh. Tidak pernah bertato, Pak. Oh, tidak pernah bertato ya. Kalau menurut Jessica, berapa persen orang yang bertato itu menyesal telah mentato tubuhnya? 55%. Enggak, 20%. 20-25%. Jadi 1 dari 4 atau 1 dari 5 orang yang pernah mentato tubuhnya itu menyesal. Kenapa aku bertato ya? Kadang-kadang nulisnya no regret lagi, gitu ya. Terutama kalau tatonya kelihatan, malu. Kalau tatonya di punggung atau di perut ya udahlah, nggak kelihatan orang gitu, nggak apa-apa ya. Ternyata orang bertato itu ada 20-25% yang menyesal ya. Nah, ketika saya ingin sebuah cerita. Ini bagus banget. Ya. Saya cerita dulu deh. Nanti slide-nya nanti. Ya. Ada seseorang, ya enggak apa-apa lah, langsung aja ya. Namanya Alfred Nobel. Alfred Nobel ini pada satu hari dia kaget karena ketika dia membaca koran, dia lihat tulisannya, ya. Alfred Nobel dies, merchant of death. Jadi dia menyesal, dia kaget gitu ya. Alfred Nobel telah meninggal, ya, disebut merchant of death. Merchant of death itu adalah pembunuh massal, telah mati, namanya Alfred Nobel, gitu ya. Padahal dia nggak mati, Pak. Dia nggak mati. Ini Alfred Nobel ini orangnya, ya. Dia nggak mati. Gitu. Kejadiannya adalah kakaknya dia meninggal, Pak. Ya. Sebetulnya yang mati ini Ludwig Nobel, kakaknya dia. Tapi orang wartawan salah, dikira Alfred Nobel yang mati. Ya. Dan Alfred Nobel ketika membaca ini shock. Tapi tentu sama korannya diperbaiki. Tapi dia tiba-tiba berpikir, berarti kalau nanti aku mati beneran, aku ini dianggap adalah pembunuh massal. Dia ini penemu dinamit ya. Jadi penemu dinamit. Sehingga akhirnya dia memutuskan, aduh aku enggak mau loh diingat nantinya kalau aku meninggal itu sebagai seseorang yang dianggap sebagai pembunuh massal. Dia nggak mau, dia bilang. Dan akhirnya dia mulai mikir, akhirnya dia mengambil keputusan. Semua uangnya dibungakan, ditaruh di bank, bunganya itu akan dipakai untuk hadiah kepada orang yang bisa menolong dan bermanfaat untuk orang lain. Wah, keren ya. Jadi ada orang bermanfaat untuk orang lain dikasih hadiah itu dari uang bunganya. Tabungan abadi sampai sekarang. Ya, jadi orang dapat hadiah cukup banyak. Saya nggak tahu angkanya berapa. Tapi yang menarik adalah karena itu dia menjadikan
hadiah Nobel sebuah kehidupan di dunia ini. Keren ya? Keren ya? Coba kalau dia tidak menyesal, dianggap merchant of death. Hari ini nggak ada pemenang hadiah Nobel. Ya. Jadi Nobel ini, si Alfred Nobel ini, ketika dia meninggal, maka dia punya legacy, punya peninggalan, ya, bahwa hartanya ini dipakai untuk memenangkan hadiah. Sekarang ini hadiah Nobel terkenal luar biasa. Nah, inilah salah satu contoh yang saya suka dari buku ini. Jadi dia bilang, buku ini bilang, nah ini yang tadi saya tanyakan kepada teman-teman, ya, ketika ditanya, ini riset ya, riset dari 4.489 orang, ya, hanya 2% yang bilang dia nggak pernah menyesal. Tadi sebagian bilang jarang banget, tapi yang umum tadi termasuk Pak Agus dan Budi Marzuki, dia bilang kadang-kadang, ini 38%. Ada yang tadi bilang, aku tiap hari, Pak. Nah, ini termasuk yang lebih sering. Bahkan ada yang bilang, setiap saat saya menyesal, Pak. Ya ini masuk 21%. Jadi ternyata di dalam kehidupan manusia, banyak sekali orang itu sering menyesal. Dan banyak orang yang menganggap bahwa penyesalan itu tidak ada gunanya. Ya. Nah, buku ini berargumen bahwa penyesalan itu berguna. Nah, ini yang menurut saya agak nyeleneh. Gitu. Jadi saya baca pelan-pelan. Ya. Kenapa penyesalan itu berguna? Bergunanya untuk apa, gitu ya? Lalu hal apa yang penting? Lalu tipe-tipe penyesalan itu apa? Nah, teman-teman, hari ini dari jam 7 tadi sampai jam 9 nanti kita akan ngobrol tentang penyesalan. Ya, unik gitu, unik ya. Nanti tentu teman-teman punya review di masing-masing kelasnya. Silahkan mereview, ngasih masukan ke Pak San. Biasanya saya baca reviewnya seperti apa hasilnya. Terutama untuk kelas batch 13 dan batch 12 ya, yang masih sekarang masih aktif-aktifnya. Batch 8, batch 9 masih ada juga yang ikut ya. Nanti bagi yang di bawah yang ingin ngobrol silakan kalah. 203 ini, saya heran juga nih ada 203 peserta ya, 203 peserta. Oke, saya mulai aja. Ya. Nah, ternyata ini hasilnya. Orang itu banyak yang menyesal. Nah, ini yang saya cukup merasa unik ya. Ini yang sebelah kiri yang sekarang keluar ini. Ini adalah pertanyaan. Kamu apa yang kamu sesalkan? Maaf ini, apa yang kamu sesalkan? Ini tahunnya adalah tahun 2005. Apa yang kamu sesalkan? Ini yang meriset Gallup. Ya, di sini ada datanya. Dia bilang yang melakukan riset ini Gallup. Jadi datanya keluar dari Gallup. Ya. Nah ini sources from sebentar. Social Partnership Bulletin. Oh bukan. Yang pertama yang tahun 2005 itu bukan. Jadi seorang periset lain. Yang 2011 itu juga bukan. Bentar ya. American Fine, Social, Psychological dan penerus. Dan yang ketiga nanti yang kerja adalah Daniel Pink. Jadi ketika ditanya ya, apa yang kamu sesalkan? Itu ternyata ini menarik nih ya. Ini terutama teman-teman ya. Yang paling gede itu education. Aku kenapa dulu nggak kuliah? Ya. Nggak boleh nyesel ini, harus sekarang kuliah nih ya. Aku kenapa nggak kuliah? Yang kedua karier disesalkan. Aduh, aku selalu masak pekerjaan. Yang ketiga adalah romance. Kenapa aku kawin sama si A, nggak kawin sama si B aja? Ya. Yang kemudian parenting, punya anak. Anakku nggak tak didik dengan baik. Lalu menyesal dengan diri sendiri, nomor 5. Ya. Kita ambil 5 aja ya, nggak usah ke belakang. Tapi di belakang Anda lihat, leisure, finance, family, dan lain-lain. Nah, ini tahunnya berubah, Pak. Tahunnya sekarang 2011, beda 6 tahun. Ketika beda 6 tahun, ternyata perubahan juga. Nanti Anda lihat yang terbaru. Ya. Ternyata yang pertama itu percintaan. Menyesal aku salah milih bojo gitu ya. Ini ternyata. Yang kedua justru family. Ini aneh nih ya, family ya. Tahun 2011. Ya. Yang ketiga education, pendidikan, tetapi tetap pendidikan masuk ya. Yang keempat karier, yang kelima keuangan. Jadi ada cerita begini. Ada seseorang yang kerjanya bagus, dapat duitnya, gajinya tinggi, pada saat dia mau pensiun dia menyesal. Kenapa duitnya aku hambur-hamburkan habis? Sekarang aku mau pensiun enggak punya uang. Wah, dia menyesalnya luar biasa. Itu contoh bagaimana finance merubah kita. Nah, yang menarik Daniel Pink pada tahun 2021 atau 22 itu mau tahu sekarang apa yang disesalkan orang ya,
Apa yang disesalkan orang? Nah, ini 2021. Ini 2021. Bentar, ini 2021. Bentar. Ini 2021. Nah, ini 5 yang terbesar itu menariknya ternyata berubah lagi. Yang paling disesalkan orang dalam hidupnya, satu family. Ya. Kedua, partner. Partner ini roman sebetulnya, ya, istri atau suami. Yang ketiga, pendidikan. Yang keempat, karier. Yang kelima, keuangan. Ini mungkin saya sedikit promo ya. Jadi intinya adalah sebenarnya pendidikan itu merupakan salah satu bagian yang sering disesalkan oleh orang. Ya. Kalau dia sampai tua atau sampai apa, tidak mau kuliah lagi atau tidak mau sekolah lagi. Aduh, dulu kenapa aku nggak sekolah? Ya, ini termasuk salah satu reflektif. Sehingga teman-teman yang sudah mengambil S2 di tempat kami, saya yakin sudah menghilangkan atau mengantisipasi sebuah kekecewaan. Ya, jadi kalau sudah, ini menarik menurut saya, ya. Saya dulu juga gitu. Jadi saya ketika umur 35 itu saya menyesal belum mengambil S2. Sehingga saya memaksa mengambil S2 pada saat usia 41 sampai 43, 2002 itu saya sudah 41 usianya. Ya. Jadi cukup tuwek gitu ya. Jadi ngambil S2. Jadi bahkan di kelas saya ada yang umur 65, sudah pensiun baru kuliah. Ya, ini menarik juga ya. Jadi ternyata pendidikan itu juga bagian yang paling sering disesalkan oleh orang. Oke, sekarang kita terus lanjut pelajaran penyesalan ya. Nah, ternyata regrets atau penyesalan itu membuat kita menjadi manusiawi. Ya. Karena kalau kita tidak pernah menyesal dalam hidup ini, kita tidak manusiawi gitu ya. Jadi kalau kita bisa melihat ke belakang supaya di masa depan kita menjadi lebih baik, saya ulangi, kita melihat ke belakang dan menyesali, tidak peduli 1 hari atau 10 tahun ya, dan lalu melihat ke depan untuk memperbaiki diri, maka kita manusiawi. Dan pembelajaran yang terpenting dari buku ini menurut saya adalah dengan cara yang benar, penyesalan itu justru mendorong kita menjadi manusia lebih sukses. Tapi kata kuncinya yang di depan tadi, dengan cara yang benar. Nah, ini menarik menurut saya. Ya, mari kita lihat, mari kita pelajari. Ya, ini yang pertama dia bilang gini, ada 3 keuntungan. Ya, ada 3 keuntungan. Kenapa kita harus menyesal? Ini diceritakan dulu. Kalau enggak nanti bertanya-tanya sampai belakang. Ya, toh. Kenapa kita menyesal? Keuntungan pertama, regrets can improve decision making. Ya, saya akan jelaskan satu-satu. Jadi ketika Anda menyesal, contohnya tadi, ya toh, aku menyesal loh, harga jualnya tadi Musyahnur bilang, aku menyesal ditawari koper harga 1 juta, aku tawar 800.000, diberikan nih, jengkel aku pasti kemahalan. Nah, lain kali ketika Musyahnur mencari barang koper atau barang lain, ditawari 1 juta, dia tidak akan menawar 800.000. Dia akan menawar 600.000. Jadi kemampuan mengambil keputusan itu membaik. Ya. Ketika kita menyesal karena salah, ya, kita naik taksi atau naik apa di kota lain, ditipu supir taksi, waduh, diputarkan, membuat Anda jadi pinter. Lain kali kalau ke Jakarta nyari taksi harus nyari Silverbird atau apa namanya, ini promosi merek nggak apa-apa lah, itu mobil kesukaan saya. Naik Silverbird gitu ya. Ya, jadi kalau Anda, nah ini menarik karena kesalahan penyesalan itu justru membuat kita mengambil keputusan yang benar. Contoh lagi, anak kita nangis-nangis kita kasih duit, minta duit kasih duit. Tahu-tahu dia nakal tambahan, ketawa-ketawa ketika kita inceng. Oh awas ya, lain kali lu minta gua nggak kasih lagi, gua mau cek dulu. Nah, it makes your decision next time is better. Jadi ini membuat keputusan Anda berikutnya, Anda belajar mengambil sebuah keputusan yang lebih baik karena kesalahan kemarin. Ada yang nggak bisa ya, udah kadung menikah, ternyata suaminya jahat, suaminya jelek. Waduh, lain kali nyari suami yang lebih baik. Ini agak repot, walaupun bisa juga gitu ya. Tapi agak repot. Tapi banyak sekali penyesalan kita. Kita misalkan, ini Pak Tanadi, hari ini minum kopi malam, jam 7.25. Seandainya nanti malam saya tidak bisa tidur, lain kali bilang, aduh lain kali kalau ngajar jam 7 jangan minum kopi. Keputusannya lebih baik. Ya. Tapi karena saya tahu saya ini minum kopi pun tidak apa-apa ya minum kopi. Jadi ini contoh.
Contoh bagaimana sebuah keputusan yang salah, yang membuat kita menyesal, itu membuat kita punya keputusan yang lebih baik lain kali. Nah, ini keuntungan pertama. Jadi begitu kita salah, kita menyesal, kita harus mikir, lain kali apa yang harus aku ambil dalam pengambilan keputusan supaya tidak salah lagi. Nah, ini yang pertama, ya. Ada 3. Yang kedua, dia bilang bahwa regrets can boost performance. Wah, ini waktu saya baca judulnya saya pikir jangkrik opo iki gitu ya. Katanya regret can boost performance, ya. Regret can boost performance. Kalimatnya kan cukup unik gitu ya. Regret itu bisa membuat performa kerja Anda lebih baik. Kok iso? Nah, ini menarik nih ya. Ternyata begini. Kita jualan. Ya. Sudah 3 bulan. Penjualan saya sepeda motor Honda tiap bulan cuma 7 unit. Tiba-tiba ada sales baru. Jangkrik. Dia baru jualan laku 8. Bulan depan laku 11. Wah, nyesel aku kok kalah. Gak mungkin. Mungkin aku kurang rajin gitu. Ya, dan dia berusaha lebih rajin. Bulan depannya dia bisa 12 menang dari orang lain. Boosting performance. Ya. Menyesal yang baik itu membuat kita mau berupaya kerja lebih keras. Ya. Nah, ini ada cerita yang di luar buku ini, tapi saya punya insight yang cukup menarik, yaitu banyak sekali hasil riset di Amerika. Jadi ini agak off ya. Kenapa perkawinan kedua itu sering lebih damai dan lebih bahagia? Wah, ini menarik ini. Ya. Ternyata karena perkawinan pertama itu dia mengalami kesalahan. Jadi performa kedua menyayangi, sadar orang, lebih baik gitu. Sehingga perkawinan kedua lebih baik. Ya, tentu tidak sama dengan Indonesia. Saya pernah tanya sahabat saya dari Amerika, saya tanya, kalau setahu kamu ya, dari teman-temanmu, ya, ini orang Amerika, orang bule. Orang yang menikah pertama kali menikah, dalam 10 tahun pertama dan cerai, itu berapa persen dari sahabatmu? Dia ketawa dan bilang 100%, Pak Hasan. Wah, kaget aku ya. Saya lihat datanya ternyata sekitar 80 lebih persen. Jadi ternyata di Amerika memang sering terjadi perceraian, terutama pada perkawinan pertama. Nah, ini juga, ini baru perkawinan ya. Kita jualan. Kita ujian, ternyata nilainya jelek. Waduh, enggak terima ya. Nyesel aku kemarin enggak belajar. Hari ini harus belajar. Nah, ini boosting performance. Kalau kita mengalami kegagalan, kita menyesal dan kita memperbaiki diri, itu akan boosting performance kita. Dengan cara yang benar, Sehingga penyesalan yang baik itu adalah penyesalan yang mampu membuat performance kerja kita lebih baik. Ya, ini yang kedua. Dan yang ketiga ini lebih unik lagi menurut saya. Penyesalan itu membuat kita menjadi lebih membuat kita mendalami lebih jauh. Kita deepening meaning itu mempunyai lebih banyak makna dalam hidup, ya, lebih membuat hidup itu lebih bermakna. Ini bahasa sederhana saya, regrets can deepen meaning. Jadi justru menyesal itu membuat kita lebih menikmati hidup, lebih mendalami keadaan, lebih menyayangi, lebih sadar lingkungan, lebih bisa menghargai hari ini. Menyesal terhadap sesuatu, iya ya, makanya aku harus menghargai hidup ini. Aku harus menghargai diri ini. Jadi ini yang ketiga. Jadi selain kita bisa memperbaiki decision, membuat produktivitas naik, yang ketiga menemukan makna lebih di dalam kehidupan kita. Oke, saya rem dulu. Saya minta komentar, 1 atau 2 komentar. Saya belum menunjukkan nih penyesalan itu kayak apa ya, dan apa yang paling banyak disesali orang, keadaannya gimana, saya belum. Tapi saya bicarakan dulu manfaat dari penyesalan. Ada 3 tadi. Ya. Oke, kalau ada yang mau tanya atau mau komen, monggo. Bagi 219, terima kasih nih, banyak banget yang hadir hari ini. Saya senang banget nih ya. Di antara kawan-kawan lama, Van Lee, apa Van Lee? Ini lama saya juga nggak kelihatan ini ya. Gimana? Masih jualan Honda? Udah? Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Suaranya belum kedengaran. Saya lompat dulu sama Pak Bambang. Di mana Pak Bambang tadi saya kelihatan? Bambang mana tadi? Nah, ini teman saya ini. Kita seangkatan ya. Ya, silakan Bambang. Malam Pak Danadi dan malam Pak, salam tua Pak. Bapak sama saya sama-sama tua. Silakan. Penyesalan. Bagi saya pribadi, semua yang sudah saya lakukan, saya tidak akan menyesali.
meratapi gitu Pak ya, tidak. Oh, meratapi enggak, Pak? Menyesali? Ya, menyesali dan setengahnya kayak meratapi itu enggak, Pak. Enggak. Saya selalu seperti Pak Tan tadi sampaikan, saya akan belajar dari apa yang sudah saya keputusan apa yang sudah saya ambil, tiba-tiba oh rupanya enggak cocok dengan ini. Akan saya jadikan pijakan pembelajaran ya. Oke. Belajar. Saya bilang, Pak Bambang berarti dari dulu mirip saya nih, Pak. Nggak percaya bahwa kita nggak boleh menyesal apapun yang sudah kita ambil keputusannya. Betul ya, Pak ya? Ya, Pak. Nah, saya berharap nanti setelah 2 jam Bapak bisa meresapi bahwa ternyata menyesal itu ada gunanya loh. Asal caranya benar. Itu yang saya waktu sama dengan Pak Bambang persis. Waktu baca itu awal saya tidak percaya. Saya bilang, saya dulu itu punya semboyan. No regret. Termasuk seperti tadi, Pak. Kalau bisa ditato saya no regret gitu ya. Tapi saya mikir-mikir, ternyata menyesal itu ada gunanya, asal menyesalnya benar. Kira-kira gitu, Pak. Jadi nanti mungkin di ujung acara Pak Bambang bisa ngasih komen saya setelah mendengarkan semua cerita dan teorinya. Kira-kira gitu. Terima kasih, Pak Bambang. Terima Ayo, kasih. Japan Lee sekali lagi kalau bisa keluar suaranya. Ya, Pak. Kalau menyesal, pasti pernah menyesal, Pak. Pertanyaannya adalah, apakah menurut Anda menyesal itu bermanfaat untuk Anda atau tidak? Menyesal bermanfaat, Pak, buat introspeksi diri sih. Oke, buat introspeksi diri ya toh. Pasti Waduh, COVID saya nggak jualan, orang lain jualan. Ternyata dia pakai bikin sosial media. Gua mau ikut-ikutan. Nah, itu contoh aja ya. Contoh aja. Oke. Peneliti terima kasih. Selamat malam ya. Teman-teman, saya teruskan dulu ya. Nah, ini yang menarik. Ada 4 tipe penyesalan. Wah, yang paling banyak dialami orang. Nah, ini ada 4. Nanti teman-teman akan saya bawa satu demi satu. Yang pertama disebut foundation regret. Foundation regret ini adalah penyesalan karena kita tidak mampu bertanggung jawab, tidak disiplin, tidak teliti, tidak bijaksana dalam kehidupan. Ini fondasi. Regret atau penyesalan berbasis pada fondasi. Contohnya, aku menyesal loh dulu nggak sekolah sehingga aku ilmuku cetek, ilmuku pendek. Aku menyesal loh sejak dulu aku tidak mau menabung sehingga sekarang ketika tua nggak punya tabungan. Contoh ya. Aku menyesal loh dulu aku sama teman-teman selalu minum minuman keras, mabuk-mabukan. Sekarang aku mulai sakit-sakit belum tua, badan sudah hancur semua. Itu penyesalan tentang foundation. Foundation itu adalah landasan dasar kebiasaan kita, kewajiban kita yang tidak kita lakukan. Aku menyesal loh dulu nggak sekolah dengan baik ya. Sekarang aku ketinggalan teman. Itu penyesalan berbasis pada foundation. Ya, foundation. Berdasarkan pada basis paling dasar, fondasi kita. Kita menyesal karena enggak mau rajin, kita menyesal dulu tidak pernah baik dengan orang tua, kita menyesal dulu melupakan anak buah kita. Itu penyesalan yang disebut dengan foundation. Ini penyesalan yang umum. Umum itu maksudnya banyak terjadi pada orang. Ini nomor 1. Nanti 4 lalu kita diskusi ya, mana yang sering Anda alami. Nah, ini yang menarik. Penyesalan kedua itu disebut boldness regret. Penyesalan karena tidak berani mengambil keputusan besar. Saya ulangi. Penyesalan karena tidak berani mengambil keputusan besar. Nah, ini menarik, Pak. Karena ternyata ketika orang mau mati dalam dying bed, ditanyain, kamu menyesal apa dalam hidupmu? Yang banyak justru ini. Saya menyesal loh dulu waktu SMA, kelihatan perempuan yang duduk di depan saya tidak berani menyatakan cinta saya kepada dia. Coba kalau saya berani mengatakan, mungkin sekarang dia sudah menjadi ibu dari anak-anakku. Nah ini boldness, Pak, keberanian mengambil keputusan. Ya. Saya menyesal loh dulu waktu saya usia 30, ditawari bisnis yang baru, melompat dari kenyamanan kerja buat orang, saya tidak mengambilnya. Coba kalau aku ambil, ya mungkin saya gagal, tapi mungkin juga saya menjadi pebisnis yang sukses. Itu boldness. Boldness itu adalah penyesalan karena tidak berani mengambil langkah besar, tidak berani mengambil keputusan besar. Itu boldness. Ya, saya menyesal loh, saya tidak mau beli rumah waktu masih muda dulu, walaupun membayar kredit, tapi setelah saya menjadi teman saya yang berani, setelah agak tua sudah punya rumah, hidupnya lebih nyaman. Itu boldness, keberanian mengambil keputusan yang besar. Ya. Menyatakan cinta, mengambil langkah berani untuk yang beresiko, ya pindah ke luar negeri gitu. Ada yang bilang, aduh menyesal loh, coba dulu aku berani pindah ke Jepang
Mungkin sekarang aku sudah hidup enak di Jepang. Ada yang menyesal, waduh menyesal loh, aku nggak berani pindah ke Amerika, kawanku pindah ke Amerika, di sana jadi TKW, sekarang hidupnya enak. Itu boldness, keberanian mengambil langkah besar. Ini juga termasuk penyesalan yang cukup besar terjadi pada orang. Yang ketiga, disebut dengan moral regret. Menyesal karena telah berlaku buruk, menipu, berbohong, menyontek, dan lain-lain. Ini moral. Jadi secara moral, kita itu merasa menyesal. Jadi misalkan ada orang yang menyesal karena dulu waktu kecil sering membuli temannya di sekolahan, di SMP-nya misalkan. Ini moral regret. Ya. Menyesal karena berselingkuh, itu moral regret. Menyesal karena telah mencuri uang orang, mencuri uang kakaknya, gitu, ya, atau membawa lari uang keluarga, gitu. Itu moral regret. Jadi penyesalan yang berbasis pada rendahnya moral kita. Ini penyesalan yang cukup besar juga, ya. Moral regret. Ini tipe penyesalan ketiga. Ada 4 tipe penyesalan, dan ini yang terakhir disebut dengan relationship regret atau connection regret. Connection regret ini penyesalan karena hubungan yang retak, karena orang tua, karena anak, kandung, teman, dan lain-lain. Saya kasih contoh. Ada cerita seseorang itu pengen sekali berdamai dengan kakaknya. Dulu berantem sudah 4 tahun, ya. Lalu ingin berdamai lah, saya minta maaf lah, saya adik, ya. Apalagi kakak dulu sebetulnya baik, waktu kecil suka menolong aku, dan lain-lain. Dia pergi dari satu kota ke kota kakaknya, datang mengetuk pintu dan dibilang kakakmu meninggal 3 hari yang lalu dan sudah dikubur. Nah, ini penyesalan. Penyesalan karena hubungan kita tidak menjadi baik. Penyesalan karena kita tidak mengambil langkah untuk menjaga hubungan kita. Ada contoh anak yang berantem dengan ayahnya, tidak pernah mau ngomong sama orang tuanya. Setelah tua dia menyesal, kenapa aku sama ayahku kok tidak mau mengalah, ya? Kan urusannya cuma kecil. Ini connection regret. Ya, connection regret. Ada hubungan antara kakak dengan adik, orang tua dengan anak, kawan baik berantem ya. Lalu dia kalau sudah lama, sudah tua, dia bilang, kenapa ya dulu aku tidak memaafkan, ya. Padahal kan itu kesalahan kecil aja. Padahal itu sahabat baikku. Nah, ini connection regret. Connection regret adalah penyesalan dalam kaitannya dengan hubungan kita dengan orang lain. Ya. Dan ini juga salah satu penyesalan yang cukup dalam. Jadi 4 ini menurut Daniel Pink adalah penyesalan-penyesalan yang paling banyak dialami orang dan yang paling berdampak terhadap diri kita. 4 macam penyesalan ini. Ya. Nah, oke, saya rem sedikit. Saya mau tanya, siapa yang merasa lebih sering mengalami yang mana? Jadi 4 itu, sebentar, saya tunjukkan sekali lagi, ada 4 ya. 1, sebentar. 1, 2, 3, 4. Nah, ini. Jadi yang pertama itu adalah fondasi. Yang kedua, boldness, keberanian melangkah. Ketiga, moral. Dan keempat, connection. Ayo, saya ingin tanya siapa yang punya hubungan dengan 4 ini. Saya jelaskan satu slide lagi yang cukup penting menurut saya. Jadi ketika melihat 4 ini, sekalian teman-teman tahu solusinya. Ya. Di dalam foundation regret, saya ulangi, di dalam foundation regret, yaitu kita mengalami penyesalan berbasis pada foundation. Ya. Itu pertanyaannya seperti, kalau saja saya dulu mau rajin, kalau saja dulu saya berbuat baik, kalau saja saya dulu menabung, itu saya akan berhasil. Kenapa kok ini salah satu fundamental, ternyata manusia itu suka dengan stability, kestabilan, ketentraman, damai, itu foundation. Oke ya. Yang kedua, boldness. Ya. Kenapa saya tidak berani menyampaikan cinta saya kepada wanita yang duduk di depan saya waktu saya kuliah lalu? Suaranya adalah kalau saja saya berani mengambil resiko. Nah, di sini ini yang disesali apa? Pertumbuhan. Pertumbuhan itu kesuksesan dan lain-lain. Ya. Dan yang ketiga itu kita sebut moral regret. Ya. Kenapa dulu saya membuli orang? Kenapa saya dulu mencuri? Kenapa saya dulu menipu kakak saya? Ini jawabannya adalah kalau saja saya bisa melakukan hal yang benar. Ini kebutuhan manusia untuk menjadi baik. Goodness regret. Ya, goodness regret. Yang terakhir, ketika kita berbicara tentang connection ya. Ini kita bicara connection ya. Connection regret. Kalau saja saya mau mengajak orang itu bicara,
Kalau saja saya mau meranggih ke sana, yang diharapkan dari human need-nya itu apa? Love between orang. Ya, ini kenapa 4 ini dianggap sebagai 4 landasan penyesalan yang paling umum. Dan lain kali teman-teman kalau kelihatan orang kamu menyesal, kenapa menyesal? Dia bilang, iya Pak, aku enggak sempat ngobrol dengan dia, sudah lama berantem. Oh, ini connection regret. Anda bisa dapat itu ya. Kenapa kamu menyesal? Oh, dulu aku enggak berani mengambil. Kalau enggak, saya sudah kaya raya. Nah, itu boldness regret. Ya. Kalau ada yang bilang, iya aku dulu membuli orang, moral regret. Tapi kalau bilang aku dulu nggak mau rajin belajar sehingga sekarang aku jelek banget ini ya. Itu disebut dengan foundation regret. Siapa yang mau sharing pernah mengalami connection regret? Iwan silakan. Ini kawan saya ini juga silakan. Iwan boleh cerita. Ya, terima kasih Pak Tan, teman-teman semua. Kalau connection regret seringnya saya seperti ini. Jadi kadang saya pengen beberapa kali saya ingin bertemu dengan orang. Udah lama nggak ketemu sebenarnya. Nah beberapa hari yang lalu ngimpi-ngimpi sebenarnya Pak San. Oke. Ngimpi modelnya seperti apa. Saya kadang pengen ngobrol, udah lama nggak ngobrol. Ketika itu saya kuliah bareng waktu exchange student tahun 2001. Terus ketika itu udah lama, terus kemarin telepon seminggu. Yuk ngobrol. Saya janjian hari ini. Janjiannya hari ini Pak San. 3 hari yang lalu dia tidak ada. Nah itu dari saya cerita. Ya. Jadi 3 hari sebelumnya ternyata ya PSOE gitu. Kenapa nggak sebelumnya sih gitu sebenarnya? Padahal nyeselnya itu saya kenapa? Dia minta kalau bisa sih hari Senin aja gitu. Saya bilang saya nggak bisa, bisanya hari ini. Gitu. Oh ya sudah. Nah sebenarnya hal seperti ini yang kadang membuat saya gini, harusnya gua ambil aja. Gitu. Karena kalau ketemu ya harusnya diambil. Kayak kemarin saya ketemu Pak Tan, saya ambil aja. Walaupun setengah mati ngobrolnya. Gitu sih Pak. Lebih ke ranah connection regret sebenarnya. Thank you Iwan. Saya punya story yang seperti mirip dengan Iwan, tapi lebih mengenaskan. Ada seorang kawan saya, sudah lama tidak ngomong sama adiknya. Adiknya di Bali, dan dia di Surabaya. Dicari sama adiknya di Surabaya. Pas tengah-tengah COVID. Dia bilang, Kak, aku mau ketemu kakak. Gitu. Adiknya ini masih jengkel. Nggak mau aku. Ya, nggak mau ketemu. Gitu. Ya. Dipanggil kedua, dicari lagi. Kak, aku mau ketemu Kak. Kalau boleh sekali aja sebentar. Nggak usah. Nggak mau ketemu kamu. 2 hari kemudian adiknya bunuh diri. Pak. Bukan karena kakaknya nggak mau nemuin dia ya. Sorry, different story. Jadi karena adiknya ini pada saat masa pandemi itu di Bali bisnisnya tutup, nggak ada orang asing, bangkrut, utang kanan kiri, dan dia sebetulnya mau nemui kakaknya, mau minta tolong. Kakaknya kaya raya. Ya. Tapi kakaknya nggak mikir itu. Gitu. Saya ngejengkel aja dari dulu sama adiknya. Nggak mau nemuin. Dan dia menyesal. Waktu di kuburannya, waduh kasihan banget. Nangis-nangis ya. Dia bilang, masa urusan kecil gitu aku nggak mau bantu adik. Pasti mau lah. Tapi dia nggak mau melakukan itu. Ini bukan moral regret sebenarnya, connection regret. Ya, karena dia secara moral bukannya nggak mau ngasih adik duit utang gitu, tapi dia nggak merasa itu, tapi dia nggak mau nemui connection regret. Itu terjadi sungguhan. Oke, thank you Iwan, thank you. Satu story lagi, siapa yang punya pengalaman, punya regret apa saja? Ya. Nah, nanti saya akan cerita bahwa penyembuhan regret yang pertama nanti ada di belakang. Mungkin sebentar lagi adalah kemauannya untuk terbuka menceritakan regret itu. Wah, keren banget ya. Jadi kemauannya untuk mau ngomong. Ya, Fatmawati silakan. Kok lama nggak kelihatan ini? Silakan. Ya Pak, selamat malam Pak San. Selamat malam. Ya, terdengar ya Pak? Terdengar, jelas. Oke, terima kasih Pak sesi ini. Jadi sebelum saya menyampaikan regret saya apa, sebenarnya pas menerima informasi ini, saya bilang, emang ada kekuatan ya dalam penyesalan gitu. Karena selama ini saya seperti Pak Tanani juga gitu ya, kayaknya kalau penyesalan itu hanya membuat kita sakit gitu, bukan menjadi kekuatan begitu ya. Tapi
ketika tadi beberapa slide Bapak sudah menyampaikan, ternyata kalau kita tanggapi dengan positif memang ternyata bisa membuat baik gitu. Nah, satu regret yang menurut saya cukup dalam ya buat saya Pak, itu kayaknya ke connection ya. Karena tahun 2020 itu ibu saya meninggal. Tapi dia meninggalnya mendadak gitu, tidak dalam keadaan sakit. Nah, tahun 2020 itu sebenarnya saya ketemu dia di awal tahun. Nah, ketika saya ketemu dia minta ke saya, nanti ketika kamu sudah kembali ke Jakarta, karena ibu saya di Medan, ketika kamu sudah kembali ke Jakarta, saya minta tolong dibeliin kaos kaki dan parfum. Nah, ya udah, setelah saya sampai di Jakarta, saya beli kaos kaki dan parfum. Kita kirim, ternyata tidak bisa dikirim karena ada parfum bentuk cairan. Jadi pengiriman itu kembali. Nah, tidak lama dari itu ibu saya meninggal. Jadi saya merasa kok permintaan sekecil ini yang mungkin bisa menjadi permintaan terakhir tidak bisa dipenuhi gitu. Jadi pada saat dia dimakamkan, walaupun kita tetap membawa semua barang-barang itu, rasanya kok kayak timbul penyesalan gitu. Mungkin kalau tahu tadi itu adalah permintaan terakhir, saya datang aja gitu lagi untuk bisa mengantarkan itu gitu. Itu sih Pak Tanadi. Ya, terima kasih. Wah, ini ada Pak Nata juga ini. Dia lagi di sebelah ngeliatin dia toh. Ayo kamu cerita gitu ya. Thank you. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Jadi ya itu salah satu bentuk penyesalan yang menarik. Saya dulu juga sama. Saya dulu sangat tidak percaya. Jadi saya bilang tidak boleh regret. No regret, no regret. 1 dari 3 semboyan saya itu no regret. Ya. Tapi setelah baca ini saya pikir-pikir ternyata regret itu kalau ditangani dengan benar ya benar dan baik. Jadi membuat kita terpropel atau terlempar ke depan dan melakukan sesuatu. Jadi itu menurut saya yang ada yang punya boldness regret enggak berani mengambil langkah gitu ya, atau terutama boldness ya, tidak berani dulu mau melakukan sesuatu terus nggak berani melakukannya gitu. Lalu sekarang mulai mikir, waduh, iya coba dulu aku ikut atau misalkan diajak temen untuk keluar dari perusahaan, ikut dia, perusahaannya terus nggak mau gitu. Ternyata perusahaan temennya lompat sukses gede gitu ya. Cakrik, aku dulu kalau ikut aku jadi kaya raya gitu, tapi sudah enggak gitu ya. Tapi udah lewat, itu boldness regret. Ya. Oke, saya dengerin ada lagi yang punya cerita, lalu kita akan terus. Wah, Pak Rafael, silakan ini ya. Silakan Pak Rafael. Selamat malam Pak Tanadi. Malam. Terima kasih Pak. Terima kasih sudah hadir. Ya, dari 4 paparan tadi, 4 macam regret, saya jadi teringat ketika saya di Jogja. Sebelum tahun 2011, sebelum saya hijrah ke Singkawang ini. Dulu ada kakak rohani saya, seorang atlet renang Pak Tanadi. Oke. Beliau juga tokoh pemuda di sana, punya usaha sanitary yang terkenal lah di Jogja itu. Nah, beliau sangat dekat dengan kami kaum pemuda waktu itu untuk membimbing secara kerohanian. Bahkan waktu kejadian gempa Jogja, beliau juga sangat aktif mendatangkan donatur-donatur internasional. Nah, saya tidak tahu apakah ini bold ataukah connectedness. Nah, kemudian fakta yang terjadi sekarang, saya di Singkawang mengelola taman rekreasi yang notabene ada kolam renangnya. Jujur, saya sempat berpikir, kenapa ya dulu nggak saya belajar renang sama dia? Dia kan juara atlet SEA Games ya Pak Tanadi ya. Ya sampai dikirim Indonesia mewakili Indonesia dalam SEA Games. Lepas juara tidak juara itu no problem. Nah, sekarang saya bingung sendiri mau cari instruktur renang Pak Tanadi. Susahnya minta ampun. Saya membayangkan berandai-andai. Cobalah saya dulu belajar. Saya udah pegang usaha itu. Khusus renang di taman rekreasi di mana saya kelola. Itu aja Pak Tanadi. Mohon dikoreksi antara connectedness atau bold tadi Pak Tanadi. Makasih Pak Tanadi. Ya. Kalau mau belajar renang, ini sharing aja. Dulu satu keluarga kita belajar renang bareng, Pak. Saya aja yang bisa. Ada satu cara yang menarik. Setiap belajar berenang, ya toh, itu pakai kaki kata, ya.
lalu pakai ini nafas ini ya, lalu mulai pakai ban dulu dan mulai di kedalaman 3 meter. Terus pelan-pelan bannya dilepas sambil kaki katanya goyang lari. Memang belajarnya lebih lama daripada yang dicemplungkan lalu blukuduk lalu selesai. Itu biasanya cepat, tapi kalau ini lebih lama, mungkin perlu waktu 2 bulan 3 bulan. Tapi nggak sakit. Jadi karena begitu masuk kolam renang kaki katanya bisa digoyangin, sudah cukup membuat kita berdiri ya. Lalu pakai ini juga belajar untuk langsung. Jadi langsung bisa, tapi sebenarnya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kalau dilepas kaki katanya nggak bisa. Itu butuh setahun baru bisa ngelepas semua. Tapi langsung begitu instan belajar, langsung sudah mengambang. Ya. Karena dibantu dengan balun pertama, ya. Lalu kedua kakinya pakai kaki katak sehingga menggoyang sedikit aja terapung. Ketiga pakai tutup ini. Tutup ini justru yang ada balonnya. Jadi kalau masuk ke dalam air, nggak masuk airnya. Ya. Dulu kami sekeluarga pertama kali belajarnya gitu, Pak. Dan itu butuh setahun baru mereka bisa lepas semua. Kalau saya sih mulai kecil udah bisa berenang. Sekedar sharing, Pak, di luar konten yang ada. Thank you. Oke, saya lanjutkan ya. 224 peserta, terima kasih banyak sudah berpartisipasi. Nah ini, tadi sampai sini ya. Kalau foundation itu karena kita menginginkan stabilitas. Kalau boldness itu karena kita iri berkeinginan untuk grow-nya cepat. Kalau moral itu kita ingin menjadi orang baik. Kalau connection itu ingin mencintai dan dicintai. Ini landasan asarnya kenapa regret ini terjadi. Ya. Oh, sedang menyetir, nggak apa-apa, Pak. Silakan, Pak. Pak Natal, terima kasih sudah hadir. Waduh, Pak, kita punya radar penyesalan. Terima kasih. Ini sahabat saya, Pak Kris, tanya begitu ya. Nanti saya jelaskan. Jadi sebenarnya bukan radar penyesalan, Pak Kris, tapi kita punya kesadaran untuk mengantisipasi regret. Karena pengalaman-pengalaman sebelumnya. Nanti kita akan sampai di sana. Nggak tahu saya ada slide-nya nggak. Mungkin Pak Kris lebih hafal ada slide-nya tidak. Jokes-nya anak-anak batch 9. Nah, ini yang menarik. Ternyata manusia itu ada 3 setiap manusia. Jadi Pak Rafael itu ada 3 Pak Rafael. Ya. Pak Tanadi itu ada 3 Pak Tanadi. Yang pertama adalah, ini adalah siapa saya sekarang, actual self. Ini Pak Tanadi. Tapi sebenarnya setiap orang itu punya ideal self. Saya maunya kayak gitu saja nih. Aku maunya sukses besar. Aku maunya apa? Ini ideal self, gambar ideal. Ya. Dan satu lagi yang menarik, sebenarnya saya minimal bisa jadi ini. Nah ini disebut out self, out to be, should be, harusnya gitu. Jadi kalau ini saya, kalau impian saya itu adalah paling ideal, saya kaya raya, saya jadi pemilik restoran atau apapun. Tapi setidaknya kalau enggak, aku bisa punya apa? Ini yang ketiga. Nah, dibilang di sini ya bahwa kita itu selalu punya 3 diri masing-masing. Ya. Pak Rafael sekarang apa adanya gitu. Tapi mungkin Pak Rafael dulu punya mimpi, aku suatu hari jadi Superman, aku jadi apa? Punya mimpinya yang gede. Ya. Tapi setidaknya di luar mimpi yang paling gede dan di luar saya sekarang, saya tuh merasa kalau aku bekerja lebih keras, aku lebih apa, harusnya aku sudah naik kelas. Nah itu. Karena kita harusnya naik kelas itu out to be, itu yang membuat kita menyesal. Ya. Katakanlah, maaf ini, seorang wanita menikah dengan seorang lelaki yang waktu pacaran baik banget, waktu menikah ternyata suka mukulin istri. Gitu. Ya. Mungkin idealnya dia dapat suami yang kaya raya, baik hati, ya, lalu menyayangi dia, wah ngasihin duit terus, ya, selalu mencintai dan lain-lain. Itu idealnya. Tapi dia bilang kalau aku nggak bisa dapat yang ideal, setidaknya aku dapat suami yang baik, yang menyayangi, yang damai. Ya, itu out to itu seharusnya saya bisa di situ. Itu yang menimbulkan penyesalan, bukan ideal self. Nah, ini menarik juga. Ini menarik juga. Saya juga baca ini pertama kali saya sadar akan hal ini. Ya. Nah, ini tadi the benefit apa ini to benefit from regret. Coba kata kuncinya bukan the benefit from regret ya, tetapi to benefit from regret. Jadi kalau kita mengalami penyesalan, ada 3 hal yang perlu kita lakukan supaya kita diuntungkan atau mendapatkan hasil yang bagus dari penyesalan itu. Tadi saya sudah bilang pertama, self disclosure.
Ya, self disclosure itu adalah menceritakan hal itu. Ya. Apakah kepada kawan baik, apakah kepada psikiater, ya, apakah kepada siapa, ya. Mau cerita itu membuat kita terbuka. Penyesalan itu menjadi lebih. Sering-sering orang nggak bisa ngomong, nutup lalu ngunci, lalu marah, lalu meledak, gitu ya. Ini prosesnya. Kalau kita mau terbuka, mau cerita, tadi Iwan cerita, maka penyesalan ini lebih terbuka dan lebih bermanfaat untuk diri kita. Ini yang pertama. Ya. Ini menarik menurut saya. Yang kedua bukan hanya self disclosure, tapi self compassion. Saya ulangi, self compassion. Ya, self compassion. Ya. Kalau self disclosure itu bagaimana kita hidup lagi karena kita menceritakan dan melepaskan bebannya. Ya, saya ulangi, menghidup lagi itu maksudnya merasakan. Ketika cerita aku tahu enggak dulu waktu aku kecil, waduh aku menyesal enggak melakukan itu. Kita merasakan lagi lalu melepaskannya. Tapi yang kedua ini lebih cantik dan menurut saya ini penting banget, self love, ya, self compassion. Kita menormalkan tentang keadaan yang sangat pahit itu dan menetralkan kepahitan itu. Ini yang kedua. Ini menurut saya juga powerful banget, ya. Self love. Ya udah, kamu dulu menyesal, kamu sekarang masih melarat ya karena dulu tidak berani mengambil langkah itu. Ya udah, nggak apa-apa lah. Udah cerita sama temennya, lalu bilang ya udah, aku toh masih lebih happy saat ini dengan keadaan yang ada. Ini self compassion, juga menarik menurut saya. Ya, menarik. Lalu yang ketiga, self distancing. Kita menganalisa situasi, ya. Lalu kita menstrategikan supaya kita punya penyesalan bisa berdampak positif yang tadi di awal saya bicara 3 tadi buat Anda sendiri. Self distancing itu maksudnya jangan terseret dengan keadaan itu. Kalau kamu terseret dengan keadaan itu, kamu akan muter di situ. Kalau kamu mundur sedikit, coba dipikir dengan kepala dingin. Itu sebetulnya self distancing. Mundur sedikit, ya sebetulnya buat aku itu adalah pembelajaran yang baik, ya. Saya punya seorang kawan, ya, dia itu bilang, Pak Hasan, dulu aku itu geger sekali, ya. Karena apa? Karena aku ternyata yang kerja dan atasanku yang tidak kerja, dia yang mengambil kredit semua kalau saya berhasil menyelesaikan sesuatu dan gaji dia 4 kali gaji saya. Padahal yang kerja saya semua, ya. Dia marah banget, ya. Tapi terakhir dia keluar dari pekerjaan itu dengan marah, pelan-pelan dia bekerja, ya. Lalu dia mulai menarik diri. Oh iya, berarti aku tidak boleh marah sebetulnya. Yang penting aku bisa membuktikan kalau aku bisa sukses. Dan akhirnya dia membuktikan diri, dia sukses besar. Jauh mengalahkan atasannya yang kurang ajar itu, ya. Ini bagaimana benefit from regret. Self distancing, dia analyze situasi, lalu dia men-strategize dan dia menghasilkan satu kinerja yang lebih baik. Ini bagaimana kita mengarungi keadaan perubahan atau keadaan dari sebuah regret. Ini juga sesuatu yang menurut saya cukup menarik dan unik. Ya udah, saya jawab deh. Pertanyaannya, bisakah saya punya radar penyesalan? Bisa, Pak. Kalau kita sudah pernah menyesal, menyadari itu, maka kita mempunyai radar penyesalan bahwa kita melihat ini kemungkinan salah, ini kemungkinan tidak. Our better decision making menjadi radar kita. Oh ya, ini bahaya, ini enggak. Ya. Dan kita bisa mengantisipasi kemungkinan itu. Ya. Nah, antisipasi ini juga powerful. Saya lupa apakah ada di dalam slide saya atau tidak. Itu cerita tentang bagaimana kita harus mengantisipasi. Sebentar ya, ini anticipating regret. Ya. Jadi kalau kita bisa mengantisipasi penyesalan, kita akan powerful. Jadi karena kita tahu ini bakal terjadi bahaya, maka Anda mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyesalan itu. Nah, saya catat kata FOMO di sini, FOMO. Sebenarnya karena sahabat saya Yuswo Hadi itu banyak cerita tentang FOMO, fear of missing out, takut kalau ketinggalan. Itu menjadi salah satu gimmick marketing yang powerful banget ya FOMO ya. Menurut saya mengantisipasi regret itu salah satu basis dari FOMO. Nanti kalau aku nggak dapat gimana? Coldplay mau main loh. Weh, November Coldplay mau main gitu ya.
nanti aku nggak sempat dapat tiket gimana ini. Nah ya ini FOMO ya, fear of missing out, takut kalau ketinggalan. Waduh, cari teman, beli tiket, ayo, wah. Nah itu FOMO ya, fear of missing out itu FOMO. Kita takut ketinggalan orang. Kenapa orang ikut-ikutan ini? Kenapa orang ikut-ikutan itu? Karena takut ketinggalan. Dan takut ketinggalan itu sebenarnya adalah antisipasi terhadap regret, mengantisipasi kemungkinan terjadinya regret. Itu disebut dengan FOMO. Itu catatan saya seperti itu. Widi, itu kira-kira jawaban saya. Widi, ayo hilang. Oh, siap bos. Hai. Halo Pak. Nggak apa-apa. Buat teman-teman yang ketawa tadi adalah yang saya buat jokes tadi adalah karena slide ini yang bikin Widi gitu. Jadi dia kok yang tanya kurang ajar dia. Berarti waktu bikin nggak mikir gitu berarti ya. Jadi ini sahabat baik saya yang membuat banyak dari slide-slide seminar saya, termasuk yang hari ini. Oh, Pak Natali sudah sampai rumah juga ya. Halo, selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Mas Widi, setelah Anda melihat tentang dites ya toh, melihat tentang the power of regret ini, menurut Anda apa yang menarik dari the power of regret ini? Silakan. Justru yang menarik itu adalah antitesis supaya kita itu jangan regret kedua kali, ketiga kali gitu Pak. Tapi in a good way. Jadi soalnya saya punya pengalaman, saya tuh mau banget nonton konsernya Glenn Fredly karena ngefans beliau sejak dari SMP. Dari albumnya yang tahun 2004. Tak kumpulin duit bocor, ya kan Pak. Yang tidak saya antisipasi adalah kita tidak tahu umur orang ternyata kan Pak. Akhirnya beliau kan sedo ya meninggal di saat saya juga masih tetap belum punya uang waktu itu buat nonton konser terakhirnya dia. Nah, makanya jadi kepikiran misalnya ada konser lagi siapa artis yang mungkin yang saya sukai gitu, apa perlu saya mengutang? Nah itu kan juga akan menimbulkan risiko baru ya Pak ya. Hanya untuk mengambil supaya saya nggak regret, jadinya serba bingung tuh Pak. Akhirnya mungkin prioritas menjadi ini ya Pak ya, menjadi barrier kita lah ya, mana yang mau kita dulukan, mana yang enggak. Walaupun penyesalan, arep nonton Glenn Fredly saya kira angel ya, dadak nyusul ning surga ya susah juga ya. Jadi ya sudahlah kita melihat apa yang di depan. Kalau suka, saya enggak. Ya, Coldplay kebetulan saya tidak tahu lagunya Pak, makanya orang-orang heboh. Yellow. Ya. Iki apa sih gimana ya, udahlah Pak, mungkin ya saya tanya Radar tadi karena mungkin pengalaman bicara ya. Seiring dengan bertambahnya usia juga sih. Terima kasih Pak San. Oke Mas, matur suwun Mas. Matur suwun. Ya inilah profil batch 9 ini memang aneh-aneh ya. Sudah lulus ini ya, masih masuk. Terima kasih Mas Widi, terima kasih. Juga terima kasih telah mensupport seminar-seminar kita ya toh. Jadi buat teman-teman yang nggak pernah dengar, inilah Mas Widi jagoan membuat PowerPoint presentation ya. Dan saya banyak sekali dibantu oleh beliau. Jadi kadang-kadang saya nakalan. Saya lihat bukunya soft copy ya tak kirim. Pak, ini soft copy nih. Kira-kira ngene wis lainnya mbuh jadi jadi semua terus ya. Jadi enak banget, keren banget. Terima kasih Mas Widi. Oke, teman-teman sekalian, pertanyaan atau pendapat 1-2 lagi lalu saya sambung ya. Karena ini menurut saya very real ya. Buat saya ini eye opener gitu, membuat saya melihat dari kacamata yang berbeda. Dulu saya paling tidak percaya, jadi saya punya semboyan itu, hidup itu no regret, tidak boleh menyesal. Ya wis lah, salah ya wis, kalau ojo nyesel, itu sudah keputusanmu gitu ya. Saya dulu paling benci juga kalau orang regret gitu. Saya merasa, tapi akhir-akhir ini saya merasa ternyata saya yang salah. Gitu. Ya silakan Mas Ahmad Rifai, silakan. Apa kabar Pak Stanadi? Luar biasa. Belum sempat dengerin Anda bicara. Ya. Bicara bagus ini ya, terutama di sosial media, di di Udemy dan lain-lain. Udemy Pak. Udemy, oke. Sehat-sehat ya Pak Tan. Sehat Pak, sehat. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Pak Tan, saya mungkin sedikit berbeda ya dengan yang lain Pak Tan. Ya, nggak apa-apa. Jadi sekarang nih saat ini saya tuh menyesal, tidak pernah menyesal itu. Regret. Iki lek pembicara cangkeme mesti meletot gini, dia ngomongin ngawur gitu dari wong Jawa. Ngomongnya sangat ngawur. Saya menyesal karena saya tidak pernah menyesal gitu ya. Ya, jadi mungkin yang keempat itu ya, kan ada 4 tadi ya Pak Tan menjelaskan gitu. Saya bingung itu ada di mana itu, menyesal tidak pernah menyesal. Karena mungkin
kalau saya begini Pak Tan, regret itu saya bikin dia ada levelnya, ya seperti Mak C ya, apa yang ada level sampai 14 gitu. Saya mungkin levelnya itu mendekati 0 gitu, 1 gitu. Yang paling tinggi mungkin 10 gitu ya Pak Tan. Jadi kenapa saya bikin dia rendah? Karena saya lihat memang banyak kejadian Pak Tan. Kalau regret terlalu tinggi, efeknya nanti secara psikologis ya Pak Tan. Jadi dia nggak mau menerima keadaan gitu Pak Tan. Tapi memang saya regretnya adalah kenapa terlalu rendah gitu Pak Tan. Nah, yang jadi masalah adalah kalau saya cerita regret saya itu sebenarnya kenapa saya baru tahu sekarang nih Asia Malang gitu. Kenapa nggak dari dulu? Karena banyak sekali yang minta apa namanya syarat untuk ikut memberikan training minimum S2 gitu Pak Tan. Jadi saya regretnya di situ Pak Tan. Tapi memang saya berpikirnya gini, kenapa saya regretnya saya bikin rendah? Karena sesuatu itu indah pada waktunya gitu Pak Tan. Mohon penjelasan Pak Tan, terima kasih. Gak apa-apa Pak. Jadi saya pun baru tahu bahwa regret berguna itu 2 bulan lalu. Dulu saya juga merasa regret itu tidak berguna. Bukan berarti kalau saya paham itu, saya menjadi lebih sukses, lebih apa, bukan itu. Selalu sebuah penyadaran itu, maksudnya gini, ketika 500 tahun lalu orang tahu bumi ini bulat, oke ya. Apakah yang 2000 tahun lalu menganggap bumi ini datar itu hidupnya salah? Ya enggak juga, paham ya? Cuma ketika kita memahami bumi ini bulat, kacamata kita berubah. Kita melihat dunia dengan kacamata yang baru. Ini pendapat saya. Jadi ada hal-hal yang menurut saya eye opening gitu. Jadi saya pikir, oh ternyata begini. Nah, sehingga cara kita berbicara dengan orang pun berbeda, Pak. Kalau tadi Pak Bambang juga mengatakan bahwa dia tidak pernah mengalami regret, gitu ya. Sekarang Pak Anda juga mengatakan hal yang sama. Tidak apa-apa, Pak, menurut saya. Tapi coba setelah ini, kalau Anda merasakan atau membaca atau mereferensi atau mengecek ulang, baru sadar, oh iya ternyata regret itu ono gunane. Lain kali aku coba, kalau ada sesuatu aku sesali sedikit, lalu aku cari solusi yang lebih baik atau apa yang pada masa yang akan datang bisa lebih baik buat aku. Mungkin kacamatanya gitu, Pak. Ya. Thank you Pak Ahmad Rifai sudah sharing dengan kami. Terima kasih. Silakan dari Batam. Ya. Oke Pak, terima kasih. Kalau saya mungkin pengalaman pribadi itu waktu awal-awal menikah dulu saya ada temen, terus kita kebetulan pas waktu itu lagi nyicil ruko kosong, jadi kita kerjasama. Nah, 10 tahun itu memang kalau usaha kan Pak nggak mungkin langsung untung toh. Tapi saat itu namanya kita juga usia masih muda, kita nggak tahu yang namanya audit atau apa keuangan gitu, nggak ada. Jadi intinya itu kita main percaya saja. Nah, sehingga ada keluarga yang ngingetin kita sebenarnya, ini kalian udah nggak bener, tapi kita pikirannya kan enggak lah, orang itu kita nggak mikir aneh-aneh lah gitu. Hingga akhirnya memang itu terjadi. Jadi dia beli ruko yang baru, beli rumah yang baru, kemudian dia pindah tanpa ada, artinya dulu kan datang kerjasama itu baik-baik, pindahnya itu pun sekedar ngasih tahu tok gitu. Nah, saya menyesalnya itu gini Pak, kalau hubungan pertemanan jadi jelek ya nggak apa-apa toh, ya mungkin sudah nasib gitu. Cuman Tuhan ini memang kadang-kadang kerjanya suka kiding-kiding. Saya mau lepas dari teman itu enggak bisa. Kenapa? Karena 3 anak saya itu dengan anak dia sekolahnya sama dan 2 anak itu levelnya sama, sehingga kita selalu di grup sekolah WA yang sama. Nah, jadi ceritanya itu sampai satu saat saya itu merasa saya sudah sakit karena tiap dengar nama dia atau dia komen saja di grup WA itu saya udah tangannya itu udah dingin. Kayak begini kok tega ya wong ini. Temen-temen dewe loh gitu. Tapi in the end of story ada teman saya bilang begini. Kalau kamu membenci seseorang itu kamu yang rugi. Karena sama seperti kamu yang minum racun tapi mau orang itu yang mati. Gitu. Jadi ya memang pada akhirnya belajar.
memang itu kadang-kadang mendewasakan kita sih sebagai makhluk, bahwa memang hidup ini banyak hal yang memang Tuhan izinkan terjadi itu biar kita belajar dan bisa menjadi orang yang lebih baik gitu. Terima kasih Susan, sharingnya bagus banget ya. Kalau menurut saya tiga cara yang tadi saya sharingkan. Satu, self disclosure. Anda mau cerita hal ini dengan terbuka, itu akan meringankan beban Anda, itu nomor satu. Yang kedua, self compassion atau self love. Ya, Anda harus menyadari bahwa yang harus buat cinta itu pada akhirnya dirimu, bukan orang itu gitu. Ya, self love itu yang nomor dua. Self compassion, menetralize toksik yang keluar karena Anda ingat dengan orang itu betapa jahatnya dulu mengeciak duit Anda gitu. Yang ketiga, Anda harus men-strategize gitu. Bagaimana ke depannya supaya saya bisa lebih baik ya. Apakah cara-cara apa yang bisa saya lakukan gitu ya. Ini men-strategize gitu. Apakah Anda mau kalau Anda merasa Anda pasti menang, pasti benar dan lain-lain, bagaimana kalau di grup WA diceritakan pengalaman Anda dulu dengan dia? Nah, ini malah menohok dia kan? Seharusnya kan dia yang malu, bukan Anda yang malu gitu, ya kan? Kok saya yang malu? Harusnya kan dia yang malu, dia yang menipu saya kok ya. Nah, ini contoh aja. Jadi pemikiran-pemikiran saya nggak mengharuskan atau menyarankan itu ya. Enggak, Anda berbicara dengan satu dua teman, duduk-duduk di satu kafe, lalu Anda ceritakan pengalaman itu. Bisa-bisa teman Anda nanti yang memaki-maki gitu ya. Jadi jangan dia yang jahat, Anda yang sengsara dong. Itu kalau pendapat saya. Tapi kalau Anda tidak yakin, boleh cari orang yang lebih paham tentang psikologi, para psikolog. Saya merasa ketemu psikolog itu sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang yang tabu ya. Kalau saya punya problem dengan anak, problem dengan istri, saya cari psikolog. Menurut saya mereka lebih tahu, lebih mampu memberikan saran yang benar. Oke, Nuryani lalu Aji, lalu kita sambung. Nuryani silakan. Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih Pak. Selamat malam. Yang pertama itu regretnya sepupu saya, seharusnya saya ketemu di bulan yang sama. Jadi dia adalah salah satu korban dari pesawat MH17, Pak. Yang Malaysia itu. Jadi harusnya saya ketemu ketika saya tugas di Bali, tapi karena terlalu padat jadwalnya dan sampai malam dan saya takut mengganggu dia dan keluarganya. Jadi saya pending ketemu, padahal itu dia pengen banget ketemu gitu ya. Nah, selang 2 mingguan saya langsung tahu kabar itu gitu. Yang kedua yang saya menyesal itu adalah 2019 awal itu saya ditawarkan posisi kepala sekolah di salah satu sekolah yang sudah cukup lama di Surabaya Barat, tapi saya tolak, Pak. Itu saya menyesal sampai sekarang. Karena yang ternyata pertama itu connection regret, yang kedua ini boldness regret. Silakan, Mas. Boldness. Jadi dan setelah itu saya apply ke sekolah-sekolah baru di Surabaya Barat yang sedang berkembang, Sempurna Academy dan banyak lagi, itu nggak masuk-masuk. Itu nyesal yang kedua. Yang ketiga, saya salah masukkan sekolah anak. Jadi saya pede ya karena visinya bagus, misinya bagus, tapi ternyata yayasannya kurang mendukung sehingga dari 2017 sampai 2023 ini belum keluar izin operasionalnya, tetapi sudah sampai di kelas 4 SD. Jadi kami sedang mengurus hal itu, Pak. Jadi agak nyesal. Padahal dalam satu kelas waktu kenaikan dari TK ke SD itu 20 semua teman-temannya pindah sekolah semua, kecuali anak saya. Saya lanjut ke sekolah baru tersebut. Nyesel saya. Ternyata sekolah hanya fasilitas. Kalau yang kedua boldness regret, yang ketiga ngotot regret gitu. Jadi terlalu ngotot regret. Itu, Pak. Ya, pelajarannya ya ternyata pelajarannya itu saya
saya kira saya rapuh gitu. Saya kira saya tidak tidak peka, tapi sebenarnya kalau saya lebih mencermati, saya tuh kuat, saya tuh berani, saya tuh bisa peka dan punya hikmat untuk memutuskan. Hanya saya nggak dengarkan itu. Oke. Nggak Gitu. apa-apa. Jadi coba dipikirkan 3 tadi itu, how you can improve your decision in the future, number 1, bagaimana masa depan lebih baik mengambil keputusan. Yang kedua, how you can improve your performance, ya, menjadi lebih baik. Misalkan, maaf nih, kalau Anda kenapa kok sekarang tidak ditawarkan, maaf ya ini ngawur ya, tidak menjadi kepala sekolah. Mungkin saya kurang bisa memimpin anak buah. Mungkin saya apa, dan men-challenge diri sendiri untuk bisa naik level sehingga diakui orang lain. Itu mungkin catatan tambahan saya. Ya, kalau yang ketiga itu masalah sekolah itu ya mungkin harus ngobrol dengan pihak sekolah. Saya nggak bisa punya solusi. Oke, yang terakhir Aji, silakan. Yang kedua itu akhirnya untuk meningkatkan profil saya masuk Asia, Pak. Good choice. Aji, silakan. Baik, selamat malam Pak. Saya Aji, saya siswa kelas 1 Digital Marketing kelas 10 online angkatan 2022. Jadi saya ingin memberikan tambahan ya Pak ya, begitu. Silakan. Sebab ini berkaitan dengan regret. Saya sudah membaca buku tentang Top 5 Regrets of the Dying oleh Bronnie Ware. Ya, jadi ada 5 regret juga Pak. Pertama adalah I wish I had the courage to live a life true to myself, not the life others expected of me. Jadi kita menjadi pribadi yang sesungguhnya, bukan harapan dari orang lain yang ditaruh atas diri kita. Terus yang kedua adalah I wish I had not worked so hard. Jadi saya berharap saya tidak bekerja terlalu keras sehingga saya mengesampingkan hal-hal yang lain. Contohnya seperti keluarga, contohnya seperti yang lain yang kemudian saya sesali begitu. Yang ketiga adalah I wish I had the courage to express my feelings. Jadi saya berharap saya lebih ekspresif lagi. Jadi saya tidak introvert, tapi saya lebih vokal begitu Pak. Terus yang keempat di buku itu I wish I had stayed in touch with my friends. Jadi juga sama connection, relationship. Terus kemudian ada satu buku lagi Pak, mungkin Bapak sudah baca, The 5 Secrets You Must Discover Before You Die oleh John Iso Pak. Buku yang sangat terkenal. Jadi dia sudah mewawancarai 235 para lansia yang berusia 60 sampai 105 tahun. Kemudian 5 rahasia apa yang harus diwariskan kepada generasi-generasi muda supaya mereka tidak ada penyesalan. Yang pertama adalah live in the moment. Jadi jalani hidup dengan sepenuh hati. Kadangkala kita terfokus kepada tujuan kita. Contohnya kita bekerja, tapi kita tidak memperhatikan selama kita dalam perjalanan. Kita berjalan pulang, pada saat kita makan, kita asal cepat makan. Karena ingin mengejar tujuan begitu, cepat makan begitu. Kita tidak menikmati makanan, kita tidak menikmati proses. Yang kedua adalah live no regrets. Nah ini Pak, ini agak berbeda. Kelihatannya kontradiktif ya dengan yang dari buku yang Bapak Daniel H. Pink ini ya tentang regrets ini. Jadi dia berkata begini Pak, bukan tentang pada saat seseorang tersebut hidup, tetapi pada saat seseorang itu menjelang kematian. Dia regret, ini nggak boleh, dia bilang. Bagaimana supaya tidak ada regret sebelum mati? Jalani apa yang kita inginkan dalam hidup ini. Coba sama seperti yang tadi. Walaupun gagal, tidak apa-apa. Kita sudah mencoba. Sehingga tidak ada penyesalan dalam hidup kita, kenapa saya tidak mencoba hal tersebut, hal ini. Yang ketiga adalah be true to yourself. Sama Pak, menjadi pribadi yang sesungguhnya, sama seperti yang tadi Bronnie Ware. Jadi tidak memenuhi dari keinginan dari orang lain, tapi menjadi pribadi kita yang sesungguhnya, yang kita harapkan. Yang keempat adalah become love, sama seperti yang tadi, connection Pak, relation, begitu. Terus yang kelima adalah give more than you take. Jadi apa yang diharapkan diri kita, itu tukang potong rambut, waktu saya membaca, dia bilang, saya memotong rambut bukan hanya sekedar memotong rambut, tetapi saya juga menjadi teman curhat juga, saya memberikan layanan yang lebih daripada customer inginkan, dan ini memberikan kebahagiaan dalam diri saya. Begitu Pak. Terus kemudian, mungkin Bapak sudah pernah membaca, saya pada waktu kecil sempat membaca buku Choose Your Own Adventure Pak. Pilih sendiri petualanganmu, sudah diterjemahkan oleh Gramedia pada waktu saya kecil. Saya suka sekali, karena buku di situ menjelaskan bagaimana kita menjadi pemeran utama. Kita bisa memilih, nanti ada pilihan-pilihan begitu Pak. Dan di situ menunjukkan kepada kita, kalau tadi yang Bapak sampaikan bahwa
penting bagi kita untuk memilih pilihan yang bijak, begitu Pak, supaya kita tidak menyesali nanti di kemudian hari. Tentang pilihan ini saya juga sempat membaca dari buku Susie Welch, The Power of 10-10-10. Mungkin Bapak sudah pernah membaca juga. Jadi 10 ini bisa berkaitan dengan jangka pendek, kemudian yang 10-nya itu jangka menengah, yang ketiganya adalah jangka panjang. Jadi pada saat dia suruh memilih sebuah keputusan, dia akan bertanya pada diri sendiri, apakah keputusan yang akan aku ambil ini akan aku sesali dalam 10 detik kemudian. Ya, benar, seperti itu Pak. Jadi itu yang saya dapatkan dan saya sharekan aja Pak. Sebab saya ini berkaitan dengan regret yang Bapak sampaikan John H. Ping ini. Terima kasih Pak. Oke, kita kasih tepuk tangan. Ya, keren banget ya. Aji, terima kasih banget. Menurut saya keren banget. Ketiga buku yang awal ataupun keempat buku saya tidak pernah baca habis. Walaupun saya tahu 1-2 buku itu kira-kira kontennya apa. Saya pernah baca tentang penyesalan pada akhir tahun dan lain-lain. Dan saya baca yang Bapak tadi sesi pertama dan kedua menceritakan tentang 5 hal. Kalau ditranslate balik ke Daniel Pink hampir sama sebenarnya. Cuma cara menyajikannya aja sedikit berbeda. Tapi keren masukannya. Terima kasih Mas Haji. Kita lanjutkan dulu ya karena waktu juga. Nah, ini yang menarik. Ini yang menarik banget ini, ya. Nanti saya akan kembali ke pemikiran Aji tadi. Ketika ditanya orang-orang ya dari 4.489, apakah Anda percaya setiap orang punya kebebasan untuk memilih keputusannya? Nah, ini menarik. Ya. Kalau saya tanya, siapa yang mau ngechat boleh? Apakah Anda percaya bahwa setiap orang punya kebebasan memilih untuk Percaya, kehidupan? Pak. Bilang iya ya, berarti kebanyakan iya. Nah, ternyata di sini datanya 82% orang bilang yes. Oke ya, saya rem dulu. Pertanyaan kedua lebih menarik. Apakah Anda percaya di dunia ini terjadi sesuatu selalu itu adalah karena ada sebab alasannya. Jadi ada hubungan dengan masa lalu, dengan apa yang dia lakukan. 78% orang bilang iya. Jadi, nah ini menarik. Ini. Kenapa menarik? Karena sebenarnya Daniel Pink itu bilang gini ya. Manusia itu ketika dia memilih, apakah Anda percaya bahwa setiap orang punya kebebasan memilih? Berarti sesuatu itu terjadi bukan karena alasan sebelumnya, tetapi karena dia memilih. Berarti yang bawah ini, kenapa Anda percaya? Apakah Anda percaya bahwa di dunia ini ternyata terjadi semuanya itu karena ada alasan di belakangnya? Ini dan ini itu tidak bisa sambung sama sebenarnya. Karena kalau orang percaya yang atas, berarti dia percaya tentang sesuatu itu tidak terkoneksi, tapi Anda punya kebebasan memilih. Kalau yang bawah ini percaya bahwa aku kaya karena sesuatu di masa laluku. Nah, ini menurut Daniel Pink, ini menarik banget. Dia bilang kalau dibagi dua, ya orang yang tidak percaya bahwa ini dilihat tadi ya 78% ya, tidak percaya bahwa ini tadi ya, walaupun ini potongannya tidak akan 12 atau 18, bisa kurang ya. Kalau orang tidak percaya sama sekali itu disebut nihilis, semua keduanya tidak percaya. Tapi kalau orang percaya bahwa kita hidup itu adalah kebebasan memilih, itu individualis. Ya, itu individualis. Saya sebenarnya termasuk individualis. Tapi kalau orang hanya percaya sesuatu itu terjadi karena sesuatu itu ada alasan sebelumnya, akan fatalis. Tapi yang menarik adalah kalau orang percaya kedua-duanya, itu termasuk apa? Nah ini Daniel Pink menulis panjang dulu, termasuk apa? Dan akhirnya dia jawab sendiri. Kalau kamu percaya akan individual, kalau kamu percaya akan bahwa kamu sebetulnya disebut manusiawi. Nah, ini menarik, lucu. Jadi kamu termasuk human, manusiawi. Bukan benar atau salah, tapi kamu manusiawi. Jadi orang manusiawi itu kadang-kadang quote-unquote pelin-pelan. Ya. Dia menganggap bahwa dunia ini terjadi karena sesuatu, connectedness-nya tinggi. Saya rendah connectedness-nya. Jadi kalau terjadi sesuatu bilang, oh dulu kamu berbuat baik, makanya kamu dapat rezeki. Itu karena alasan. Tapi ketika orang percaya kebebasan memilih, dia menganggap semuanya itu random. Semua itu karena keputusanmu. Ya. Tapi manusia sering percaya A dan percaya B, padahal kedua ini conflicting sebetulnya. Ya. Nah, Daniel Pink bilang bahwa sebenarnya ini adalah manusiawi. Ini menurut aku cukup unik sih, kacamata ini cukup unik. Ya, saya teruskan dulu. Ya. Nah, ini terakhir saja.
tapi panjang ya. Ini terakhir tapi agak panjang ya. Jadi tips untuk hidup dengan lebih baik daripada menyesal dan memberikan penghasilan lebih baik ya. Oke. Terima kasih. Suara Pak San agak gemeresek. Saya nggak tahu ini internetnya. Saya coba jawab dua dulu ya di internet tadi belum sempat saya jawab, saya sudah lihat ya. Jadi kalau kita lihat kalau takut mengambil risiko, jadi obatnya apa supaya tidak terjadi boldness regret ya. Nah itu juga obatnya pertama kali menyadari bahwa saya punya boldness deficiency, nggak berani ngambil keputusan. Maka Anda harus mencari jalan supaya berani mengambil keputusan pada kesempatan yang akan datang. Itu kira-kira gambarannya. Bagaimana supaya penyesalan yang saya hadapi ini saya tidak terjebak dalam siklus penyesalan yang berputar. Itu juga perlu Anda sadari untuk bisa memutus siklus penyesalan itu. Ya. Saya kira itu, sebentar, saya tambahin satu lagi jawaban. Jika saya berkarakteristik orang yang takut mengambil risiko karena takut, nah ini apa obatnya terhadap boldness regret ya? Ya itu tadi membesarkan, berani mengambil lebih besar sedikit, berani mengambil lebih besar lagi, baru berani lebih besar lagi. Nggak bisa langsung mengambil langkah yang paling besar. Bagaimana cara menghindari penyesalan dalam hidup tanpa terjebak dalam siklus? Oh ya tadi sudah bicara dalam siklus. Terima kasih. Oke, sebelum saya teruskan, saya masih punya 2 slide, tapi 2 slide ini penting menurut saya. Saya persilakan Mas Endra. Mas Endra ini partner dan sahabat kita. Ada 2 menit promotion. Silakan Mas Endra. Baik, terima kasih ya Pak Tanadi, teman-teman. Selamat malam. Baik teman-teman, Bapak Ibu, saya menyampaikan informasi semoga setelah Bapak Ibu nanti bergabung baru menyesal gitu ya, kenapa nggak dulu-dulu ngambil S2 di Asia gitu. Ternyata S2 di Asia itu jauh dari yang dibayangkan, susah, ruwet, ya menakutkan. Ternyata itu cukup mudah gitu ya, mudah dan asik gitu. Nah kali ini pada kesempatan ini kembali S2 Asia membuka program Magister Management konsentrasi pendidikan yang akan dibuka untuk batch 14 pada September yang akan datang ya. Nah, ini untuk siapa sih sebenarnya? Terutama untuk guru dan pimpinan sekolah. Seringkali itu kan kalau sebagai guru karirnya lama-lama menjadi kepala sekolah, jadi pimpinan. Nah, biasanya ketika pertama kali jadi guru bagus gitu ya, kemudian jadi kepala sekolah bingung ini apa yang harus saya lakukan. Karena memang pada umumnya tidak diperlengkapi dengan kemampuan manajerial dan seterusnya. Nah, di Institut Asia inilah jadi kami menghadirkan program ini konsentrasi pendidikan itu melengkapi kompetensi para peserta dengan kompetensi guru, ya tentu saja ini yang populer, kompetensi profesional, pedagogi, sosial, dan kepribadian, namun juga di saat yang bersamaan memperlengkapi dengan kompetensi kepala sekolah. Apa itu? Tentu saja kepribadian ada ya, manajerial, kewirausahaan atau bisnis ya, supervisi dan kompetensi sosial. Lembaga pendidikan yang bagus itu dikelola secara profesional dari aspek akademik dan juga bisnis. Karena kita ngomong sekolah swasta ya, harus survive dengan pembiayaan sendiri. Nah, kemudian apa sih keunggulan keunikannya? Sebenarnya di Asia ini konsentrasi pendidikan menghadirkan keseimbangan antara manajemen bisnis dan manajemen pendidikan ya. Secara detail itu plus poin terakhir adalah Cambridge English yang memperlengkapi dan mengupgrade proficiency bahasa Inggris peserta at least 1 level menurut CEFR atau Common European Framework of Reference. Untuk siapa tadi saya sudah jelaskan, tapi di luar itu pengurus yayasan, pemilik sekolah ataupun praktisi pendidikan akan sangat diberikan manfaat melalui program tersebut. Nah, untuk batch September sudah dibuka, Bapak Ibu, teman-teman kalau ada yang berminat atau siapapun boleh dibagikan info ini supaya tidak menyesal kenapa tidak ngambil S2. Ternyata ambil S2 di Asia itu sangat gampang, ya, mudah, kemudian asik, gitu ya. Terima kasih, silakan bisa menghubungi kami di sini. Selamat malam, makasih Pak Taradi.
saya itu cuma niru YouTube aja. Kalau sudah nonton lama, seret keluar iklan. Ya. Klik here, selalu detiknya 5, 4, 3, 2, 1 diklik gitu ya. Ya sebetulnya itu yang bayari saya itu. Jadi itu adalah biaya sponsor. Saya tadi nggak tahu Pak Tanadi 2 menit atau lebih, saya nggak hitung. Nggak apa-apa. Itu kan cuma iklan itu kan gitu Pak. Bilangnya kecil tapi bisa lebih panjang. Biasa itu, normal. Oke, ini adalah 5 tips. Ini menurut saya bagus. Tips that you won't regret. Tips untuk membuat Anda menjadi lebih tidak menyesal dalam hidup atau kurang menyesalnya. Ini dari 7 dari catatan buku ini, saya pilih 5 yang menurut saya cocok. Ya, saya audit sedikit. Yang pertama, start a regret cycle. Wah, ini menarik juga. Jadi carilah beberapa sahabat baik yang mau saling cerita penyesalannya. Ya, jadi saya punya 5-6 sahabat baik itu, kalau bisa karaoke sambil cerita-cerita. Ayo cerita penyesalan kita apa supaya lain kali lebih baik. Dibilangi Pak Tanadi, penyesalan itu harus dibuka, dineutralize, dan dicari solusi yang terbaik supaya lain kali kita bisa mempunyai kinerja lebih baik, mengambil keputusan lebih baik. Ini disebut regret cycle. Jadi nggak boleh dipendam sendiri. Nah ini yang pertama tadi. Ya. Yang kedua ini lebih unik lagi menurut saya. Create failure resume. Waduh. Anda kan bikin resume sukses gitu ya. Sekarang bikinlah resume gagal. Aku pernah gagal apa kecil, pernah gagal apa, aku pernah gagal apa, ya. Ini katanya akan mempropel Anda menjadi seorang yang lebih sukses di masa yang akan datang. Karena Anda sudah menulis kegagalan-kegagalan Anda dan apa penyebab kegagalan itu. Waduh, aku pikir ini unik juga ya. Menuliskan regret resume failure kita. Pernah gagal apa ditulisin. Lalu menulis kenapa kok itu gagal. Jadi catatan kita terhadap masa lalu ya. Sehingga lain kali lebih bagus gitu. Nah, yang nomor 3. Study self-compassion. Belajarlah lebih mencintai dan memaafkan diri sendiri. Self-compassion itu lebih mencintai diri sendiri, bukan hanya memaafkan. Jadi self-compassion, lebih mencintai diri sendiri. Ya. Dan mempelajari ini akan membuat kita, walaupun kita gagal atau apapun, kita menjadi lebih manusia yang lebih happy. Yang nomor 4 lebih unik. New Year's resolution setiap awal tahun orang menulis. Aku tahun depan mau melakukan apa. Nah, ketika Anda menulis itu, coba tulislah tahun lalu aku menyesal apa. Supaya apa? Supaya tahun ini kita tidak menyesal lagi untuk penyesalan yang sama. Ya, kita bisa berkinerja lebih karena penyesalan tahun lalu membuat kita mau bekerja lebih keras. Ya, ini nomor 4 ini juga unik menurut saya. Dan yang nomor 5, adopt a journey mindset. Maksudnya gini, setiap kita mengalami kegagalan atau kesuksesan, kita menganggap hidup ini perjalanan. Semua akan dilewati, ada yang manis, ada yang pahit, ya ayo kita jalani bareng. Dengan kita jalani, maka kita akan menjadi manusia yang lebih baik. Ini menarik juga. Ini 5 tips. Dan yang terakhir, slide terakhir saya, regret makes us human. Ya, regret membuat kita menjadi manusiawi. Regret makes us better. Menjadi lebih baik. Dan regret gives us hope, memberi kita harapan buat masa depan kita. Ini 3 statement pada halaman terakhir dari buku ini sebenarnya. Jadi dia tulis ini, regret makes us human. Regret makes us better. Dan yang terakhir, regrets give us hope. Give us hope. Menurut saya menarik. Menurut saya menarik ya. Jadi inilah regret and redemption judulnya. Redemption itu pemaafan diri sendiri ya. Jadi menurut saya buku ini cukup unik ya. Walaupun bukan sesuatu yang hebat kayak apa, tetapi menurut saya memberikan sebuah kacamata yang berbeda. Kalau menurut saya itu yang bagus dari buku ini. Nah, silakan komen pendapat, monggo. Ya, Natalis dulu ya, Natalis dulu. Selamat datang Pak, sudah tiba di mobil, silakan. Ini keren ini kawan saya ini keren banget ini.
Dia sampai Eropa bilang, Pak, saya telat 10 menit untuk kuliah. Wah, ternyata sudah sampai Jerman, sampai mana? Gila banget ini ya. Gila banget. Silakan Pak Natalis. Iya, malam Pak Tanadi. Selamat malam semua Bapak Ibu. Terima kasih ya Pak Tanadi. Terima kasih kembali. Mungkin yang bisa saya share sedikit terkait penyesalan ini yang berhubungan dengan kesempatan tadi ya Pak. Ya. Jadi, iya saya berkarir dari kuliah sampai dengan bekerja 4 tahun di Palembang dan memang tidak mau, tidak berani mengambil kesempatan untuk move ke Jakarta gitu. Oke. Itu sebenarnya dengan alasan bahwa takut gitu ya, nggak bisa bersaing ilmunya, kurang lebih seperti itu. Itu disadari menyesal itu setelah menikah ya. Setelah menikah sampai ke Jakarta, wah kenapa nggak dari dulu? Ternyata nggak serem itu ternyata. Kenapa? Setelah 2 tahun bekerja di sini dipercaya menjabat satu jabatan ya, jabatan GM gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa nggak dari dulu seperti ini? Toh tadinya kalau misalnya itu saya ambil mungkin udah bukan seperti ini lagi kondisi, mungkin lebih tinggi lagi gitu ya. Udah berani yang lain. Itu yang pertama. Sehingga kesempatan yang selanjutnya tidak mau juga sebenarnya kuliah lagi S2 karena terakhir kuliah itu 2003 gitu. Sekarang sudah tahun 2000 sekian gitu ya. Nah, jadi saya ambil kesempatan itu sebenarnya belum ke Asia. Saya mengambil S2-nya di Trisakti yang saat ini sedang tesis gitu ya. Sidang tesis. Jadi sebelum selesai sidang tesis karena memang benar-benar ngamuk dalam pikiran gitu, ngamuk, ambil lagi nih Asia. Ini gara-gara istri juga ya, Pak Tani udah tahu lah. Rayuan Asia memang jago Pak gitu ya. Terima kasih. Nah, ya karena kesempatan ini jadi dua S2 yang sekaligus langsung dijalani seperti ini sebenarnya nggak terlalu masalah juga kok, online juga. Ya. Nah, karena memang hal yang saya alami ini berhasil dari segi penyesalannya, sehingga beberapa hari ini juga saya juga menyuarakan diri ke teman-teman saya yang saat ini di S2 Trisakti, Magister Manajemen gitu ya, yang saat ini juga ada di sini. Saya akan mention orangnya gitu ya Pak Agus ya. Iya, Agus, silakan kalau mau join kami, terima kasih ya. Iya. Jadi Pak Agus Bagio juga sebagai pajak dan ada teman saya dari Trisakti Pak Agus Sulistyo juga ada di sini. Sehingga kenapa nggak kita coba penyesalan itu sekarang aja nyesalnya, jangan belakangan tar gitu lah. Kurang lebih seperti bahasa saya dengan Pak Agus. Terima kasih. Terima kasih sudah membantu beriklan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Nah, Pak Agus silakan, udah ada Pak Agus. Thank you Pak Tanadi. Iya. Jadi ini juga orang baik nih. Ya, tadi saya ngerti sih kenapa dia kuliah lagi di tempat kita. Daripada diomelin tiap malam. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Natalis. Terima kasih banyak. Oke, Aji, silakan sekali lagi, silakan Aji. Monggo. Baik Pak, saya mau meresponi Pak begitu. Jadi saya sudah membaca juga bukunya Daniel H. Pink, bagus Pak, gitu. Wah, Anda juga sangat kuat membacanya. Selamat. Ya, saya suka ngikutin yang terbaru Pak. Ya, good. Terus kemudian mau saya nambahkan bahwa di situ kan Daniel Pink juga mengutarakan bahwa dia membuat world survei ya Pak ya. Survei di situ. Nah, begitu. Jadi saya juga melihat dia di situ yang Indonesia. Di Indonesia baru ada 10, Pak. Saya lihat di situ. Saya belum lihat. Indonesia hanya ada 10. Tapi yang paling membuat saya miris juga, ada seorang yang berusia 44 tahun dia berkata begini, saya menyesal saya mempercayai kedua orang tua saya. Bapak masih bisa. Waduh. Saya sampai kasus apa ini ya? Perlu menarik nih, bisa dibahas Pak begitu, Pak. Yang saya sampaikan adalah bahwa saya juga memiliki teman begitu, bahwa ayahnya juga pernah berkata kepada dia bahwa ayahnya menyesal memiliki anak seperti dia. Dan ini sangat membekas Pak dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, kita kalau sebagai orang tua, hendaknya kita berhati-hati pada saat kita bicara dengan anak kita. Jangan pernah berkata seperti hal begitu Pak, karena itu akan disimpan dalam hati. Begitu Pak. Setuju banget Aji. Ya, kemudian itu aja Pak. Jadi terima kasih Pak buat masukannya Pak. Terima kasih banyak. Ya, bagus banget. Jadi memang benar, kita kadang-kadang harus hati-hati karena kadang-kadang satu kata yang melukai saja itu bisa membekas seumur hidup gitu. Ya. Oke, terima kasih. Ada masukan 1, 2, 3 lagi, silakan. Saya kok nyari-nyari teman-teman yang lain yang mau ngomong. Yang lain boleh silakan angkat tangan terus bicara. Pak, ya. Saya punya waktu yang lebih. Izin, Pak. Monggo. Ya. Dari hampir 2 jam ini saya menyimpulkan 3 hal besar, Pak. Ya.
Yang pertama, tadi saya cerita yang sudah saya lakukan tadi, saya cerita, hampir menjelang tidur itu saya selalu mencoba untuk mengcluster of regret itu ya Pak ya. Nah, dengan demikian saya ibaratnya dengan kondisi yang rutin itu, konsistensi itu, saya istilahkan saya ini lagi memanage ya, how to manage of regret ya kan. Ya, jadi pada akhirnya segala sesuatu itu akan saya coba untuk ya make it easy gitu ya. Nah, terus yang kedua ada istilah antisipasi regret ya Pak ya. Ya kan tadi yang Bapak sebutkan. Jadi kalau boleh saya menambahkan memanage regret dan antisipasi regret gitu kan. Manage itu istilahnya meminimalisir, kemudian antisipasi menghilangkan gitu ya kan. Itu yang kesimpulan saya dari kuliah kita. Tapi ada satu lagi Pak ini ya. Dari keempat regret itu ya ada foundation, boldness, moral dan connection regret. Yang paling berat menurut saya itu adalah moral regret. Ya kan? Karena untuk istilahnya mengurangi atau mengantisipasi itu adalah perlu bantuan pihak lain yang bisa menjaga kerahasiaan dan juga bisa memberi solusi. Ya, padahal kadang-kadang tidak ada solusinya, tidak bisa diapa-apakan. Ya, ya kan memberi solusi misalnya ya dia datang ke seorang psikolog dan sebagainya. Karena itu yang paling berat, moral. Makanya tatkala cerita siapapun tadi yang ikut kelas ini belum pernah ada yang bercerita terkait moral regret itu Pak, contohnya yang pengalaman. Setuju banget. Itu sih Pak, terima kasih Pak. Setuju banget. Bapak Ibu yang menanyakan materi nanti itu bisa sudah disampaikan Pak Tanadi di chat. Dan nanti boleh juga minta ke admin kami beberapa hal mengenai pendaftaran yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Endra. Jadi kami di kategori kelas eksekutif memang ada 2 konsentrasi, bisnis dan pendidikan. Di situ ada 2 link ya, tetapi Bapak Ibu mau masuk link kemana saja oke. Ya, jadi kalau bisnis Bapak Ibu bisa masuk ke link kami di admin, tadi sudah disampaikan. Kalau pendidikan boleh di link yang disampaikan oleh Pak Endra, boleh juga lewat kami, nggak masalah. Yang perlu kami garis bawahi bahwa program Magister Manajemen Institut Asia menerima mahasiswa dengan background S1 apa saja, artinya dari program studi apa saja boleh mendaftar. Ya. Ini terbukti seperti Pak Natalis, Pak Bagio, Pak Aji. Maaf Pak Aji ini di batch berapa ya? Pak Aji Jiang. Saya ini Bu, saya di S1 kelas online digital marketing angkatan 2022. Oh oke. Ya. Ya oke Pak J. Makanya ini saya kok belum pernah jumpa. Berarti next S2 akan lanjut di tempat kami ya, Pak. Ya, oke, terima kasih. Bapak Ibu, background S1 apa saja bisa mendaftar, profesi apapun juga bisa mendaftar. Jadi kami itu biasanya satu angkatan 30% dari tenaga medis ya. Bahkan kami pernah menerima mahasiswa itu beliau sudah profesor, bahkan sudah S2 seperti Pak Natalis dan juga posisinya lagi studi S3. Saya juga nggak tahu di S2 Asia ada apanya. Mereka kok bergabung di S2 Asia. Jadi pendaftaran masih dibuka karena keterbatasan rasio. Jadi kami membatasi jumlah tiap kelas. Dan apabila Bapak Ibu tidak masuk di program atau kuliah di bulan September, maka kami akan antrikan di bulan Maret 2024. Itu saja yang ingin kami sampaikan. Oke. Suara saya apakah kedengaran Bu Tiri? Oh oke Pak, monggo Pak. Bapak pakai handphone ya? Iya. Ini juga Ya, monggo, semua monggo. ada pertama kali. Ini jujur pertama kalinya saya seminar baterainya habis dan harus pakai handphone di rumah. Oke. Jadi kembali saya lanjutkan tadi ya. Jadi menurut saya menarik banget buku ini karena apa? Karena dia memberikan sudut pandang yang berbeda. Dulu saya sangat super enggak percaya tentang penyesalan. Sekarang saya berpikir ternyata ada gunanya ya.
Walaupun bukan berarti tidak punya penyesalan itu jelek ya, tetapi sedikit sesuatu yang sangat berbeda. Mungkin itu dari saya. Silakan kalau ada catatan tambahan atau sharing atau apapun, monggo. Saya mau sharing. Terima kasih, Bu Teri. Boleh? Boleh, Wan. Monggo, Wan. Ya. Ini sebenarnya agak beda sebenarnya sharingnya. Silakan, silakan. Saya beberapa bulan ini memang bertemu dengan teman-teman yang sangat luar biasa. Kadang saya pindah-pindah daerah sebenarnya, Pak. Ketika waktu ujian dengan Bu Teri sedang di Bengkalis kalau nggak salah itu. Terus kondisinya seperti itu. Saya memberikan beberapa teman misalnya, ini nggak boleh gini loh, ini fraud. Saya udah bilang nggak boleh. Iya Pak, oke, siap. Ternyata kejadian, ketangkep Pak. Ketangkep. Sekarang sudah mulai banyak ketangkep. Terus saya bilang gini, penyesalan diri saya, gue udah kasih tahu lo bahasanya gitu ya. Ngelakuin bahasanya. Penyesalan udah dikasih tahu gitu modelnya. Tapi kok masih begini gitu modelnya. Itu jadi penyesalan saya gini. Apa kurang ya ngasih taunya gitu loh modelnya Pak Tan. Karena apalagi daerah-daerah yang memang karena begini, mereka ini bukan orang yang notabene nggak punya pengalaman. Mereka orang pintar, orang oke, orang yang baik. Tapi ini nggak boleh, jangan gitu. Nah, kejadian masuk kan sekarang, bahkan divonis gitu kan kemarin itu, yang baru-baru ini. Itu yang bikin saya jadi apa saya kurang gitu. Itu penyesalan yang buat saya sampai sekarang gini, sampai ngomong sama istri, udahlah nggak usah disesalin, temenmu itu hilaf. Ini masuk kader mana nih yang hilaf ini? Mereka yang hilaf buat saya. Gitu sih. Itu yang pertama. Yang kedua, buat teman-teman sebenarnya di Asia ini berbeda. Di Asia ini berbeda, kampus ini beda. Kenapa kok banyak teman-teman saya masuk Asia yang dari batch 10, 11, 12, bahkan 13 sekarang, bahkan 14, bahkan selanjutnya ada istri yang akan masuk ke sini. Oh, thank you Mas. Saya ikutin Pak Natalis ya. Saya ngomelin dulu. Gitu. Oke, thank you. Nah, gitu. Kalau buat saya gitu Pak Tan, karena buat saya gini, di batch saya itu kita bicara, ya tadi kata Bu Tere, di situ ada profesor dia dekan, dia ngambil Asia, dan dia sedang kuliah 4 MM Asia. Terus dia ngambil S1, S2 hukum, dan Mars. Itu barengan dengan Asia. Dan itu di B9 itu. Benar kata Bu Tere, ada apa sih sebenarnya daya tariknya beda. Nah ini, kalau buat saya sebenarnya Asia tuh benar-benar beda Pak. Daging kalau buat saya. Saya kuliah jauh-jauh ya dapatnya ini. Gitu. Dan terima kasih Pak Tan, Bu Teri, dan teman-teman. Bahkan Pak Natalis paling, iya kan? Bener kan? Gitu. Mungkin itu, Pak Tan. Ya. Tapi itu yang jadi pertanyaan saya. Tadi, itu masuk mana jadinya Pak Tan? Masuk mana tuh? Saya pusing itu jadinya. Nah, ini kalau Anda tanya saya bilang saya nggak tahu juga jawabannya apa. Tapi yang menarik adalah keberanian orang untuk bilang saya tidak tahu, itu jarang, Pak. Jadi ada orang yang mendingan aku ngawur, mendingan aku apa, jangan kelihatan aku bodoh. Menurut saya bilang tidak tahu itu tidak ada salahnya. Gitu. Menurut saya nih. Ya. Jadi tadi saya bilang, Bapak tanya saya gagal memberitahu sahabat saya pikir ini termasuk apa ya? Foundation regret, apa-apa. Wah, jujurnya saya nggak tahu yang pas yang mana. Mungkin kalau mau dipaksakan, saya akan bilang mungkin foundation regret ya. Hal yang umum, kenapa kok saya tidak berhasil mempengaruhi dia. Tapi menurut saya juga nggak 100% pas. Jadi saya jawab aja, saya nggak tahu. Ini menarik sebenarnya. Karena pada suatu saat saya pernah tanya sebuah pertanyaan kepada seseorang yang super hebat. Gitu. Jadi pengetahuannya hebat banget. Dan dia jawab, saya nggak tahu. Terus itu di publik, Pak, ngomong gitu. Dan saya, kok gitu ya? Jadi saya akhirnya dia cerita sedikit seperti yang saya ceritakan. Sebetulnya orang nggak tahu itu nggak ada salahnya, nggak apa-apa. Daripada kamu menipu, kamu membohong, lalu kamu mengarang-arang, nggak perlulah. Ya tidak, saya juga memang tidak tahu gitu ya. Ya sudah, bilang aja gitu. Nah ini juga menarik buat saya. Sehingga sejak itu setiap kali kalau saya ditanya orang pada saat seminar atau apapun, kalau saya tidak punya jawaban yang pasti benar dan baik, saya bilang saya tidak tahu. Itu juga mungkin sedikit sharing cerita dengan teman-teman yang lain. Tapi thank you so much Iwan sudah sharing dengan kita. Terima kasih Pak Tan. Keren banget. Dan terima kasih dikirimkan peserta baru.
Nanti kita bully ya. Aduh, mati awan. Yang penting jangan sekelas, Pak Tan. Iya pasti dah, pasti lah, pasti. Makasih, Pak Tan. Ya, terima kasih, sebuah kehormatan. Oke, teman-teman sekalian, kita coba. Oke, saya kira ini juga jarang dan tidak pernah. Hari ini saya tutup lebih pagi 5 menit. Jadi kadang-kadang kan harus nakal sedikit ya. Teman-teman, saya juga sedikit sharing bahwa saya tanggal 20 saya ke Amerika gitu. Jadi saya, Pak Made, Pak Fatoni dan Pak Andi kita akan ke Amerika. Kita akan berada di San Diego 21, 22, 23, 24 dalam konferensi ATD, jadi American Training and Development. Jadi ini konferensi terbesar dunia tentang orang-orang yang bekerja di human resource dan learning and development. Bukan kampus ya, dan ada hubungannya dengan kampus, tapi corporate. Nah, saya akan berada di San Diego bersama Pak Made, Pak Fatoni, dan Pak Andi, pameran Alpha Smart. Jadi kita buka booth. 10 feet kali 10 feet, 3,3 meter kali 3,3 meter, kita buka pameran tentang Alpha Smart kita. Itu yang pertama. Lalu pada salah satu sesi kami akan mempamerkan atau membuka sesi. Jadi kita punya kelas, ada sessionnya, dan di sana kita mempamerkan produk kita. Dan saya akan ikut selama 4 hari full tentang convention. Jadi ATD, American Training and Development Convention, kira-kira pesertanya selalu 8.000-an, super besar ya. Pembicaranya salah satu Adam Grant dan beberapa yang lain. Dan itu kemarin terima kasih buat yang ikut acara kita di kantor kami, reuni. Jadi reuni teman-teman, sebagian mungkin hari ini juga hadir. Terima kasih sudah hadir. Kita sharing. Kemarin saya prototipekan bahwa ini loh yang bakal saya lakukan di Amerika ya. Kita coba bereksperimen. Dan saya bilang terima kasih karena saya happy banget kemarin itu pulang sampai rumah sudah jam 10:30 ya, ngeblak tidur gitu. Saya pagi kerja lagi ya. Hari ini juga sampai jam 9. Saya senang banget nih, saya jujur aja, saya senang banget ngajar di sini, ketemu dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat, merupakan sebuah kebahagiaan buat saya. Jadi saya itu kalau ngajar happy ya, walaupun nggak dibayar atau dibayar. Terutama kalau dibayar banyak lebih happy lagi ya. Tapi saya selalu bilang golongan darah saya T dari kata trainer atau teacher ya. Jadi saya happy banget kalau bisa sharing hari ini. Semoga sedikit kebahagiaan saya sharing, terutama di sini karena banyak teman-teman dari pendidikan, bisa juga membawa kebahagiaan buat teman-teman sebagai para pengajar. Sekali lagi, sebuah kehormatan, sampai jumpa. Mungkin 3 minggu lagi saya ngajar ya, atau 4 minggu lagi saya lupa. Ya. Nanti saya bawa oleh-oleh banyak tentang di Amerika. Dan kelas saya yang pada saat saya di Amerika akan saya wakilkan kepada tim saya. Terima kasih dan selamat malam. Oke, baik, terima kasih Pak Tanadi untuk materi open lecture malam hari ini. Bapak Ibu teman-teman jangan lupa masih ada beberapa jadwal open lecture dan saya akan menghadirkan tamu dari Jepang dan dari Filipina karena Institut Asia punya kerjasama dengan Jepang, Filipina dan Malaysia, kemudian Thailand kami juga punya, dan 2 kali pertemuan open lecture kami akan menghadirkan tamu dari sana. Kebetulan mahasiswa atau dosen kami ada yang masih studi di sana. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih untuk acara malam hari ini. Kita foto bersama itu belum dulu. Foto, ya. Yes. Yes, Oke, yes. Silakan admin. Ya, masih bertahan 177 tadi sempat mencapai 228. Oke, admin tolong ya. Oke, baik, siap-siap. 1, 2, 3.